Secara bertahap, gerakan Jenderal Ibel 15 air menjadi lamban. Roh naga beracun dapat menghancurkan lapisan halus materi. Bahkan jika Ibel 15 air berubah menjadi aliran air, dia akan tetap terluka jika diserang oleh roh naga beracun berkali-kali. Bagaimana bisa ada makhluk sekuat itu di antara manusia? Para Jenderal Ibel 15 lainnya melihat petunjuk dan merasa ngeri. Anda harus tahu bahwa benua cincin Ibel 15 terbatas pada aturan langit dan bumi. Setan tingkat 6 tidak bisa masuk, begitu pula penguasa alam Dowling. Hanya pejuang dari alam terlahir kembali yang bisa masuk dari alam terlahir kembali, tetapi mereka belum pernah melihat Li Fuchen yang begitu kuat. Jenderal Ibel 15 air tidak dapat bertahan lebih lama lagi, jadi kami bekerja sama untuk membasminya. Jenderal Ibel 15 kedua adalah Ibel 15 bertanduk perak. Ibel 15 bertanduk perak adalah keluarga kerajaan dari klan Ibel 15 bertanduk, yaitu Ibel 15 bertanduk berdarah murni. Di benua Donglin, 10 alam Ibel 15 pernah mengundang Ibel 15 bertanduk perak kembali dari Pulau Luanmo, namun dibandingkan dengan Ibel 15 bertanduk perak di depannya, Ibel 15 bertanduk perak di benua Donglin lebih lemah lebih dari 1 atau 2 tingkat. Mencabut tanduk perak di kepalanya, Jenderal Ibel 15 bertanduk perak melambaikan tanduk peraknya yang membesar dan membantingnya ke arah Li Fuchen. Sebelum tanduk perak tiba, bayangan tanduk perak besar tiba terlebih dahulu. Tanduk perak ini sangat istimewa, dengan garis-garis alami di atasnya. Saat energi Ibel 15 mengalir masuk, niat Ibel 15 yang kuat menyebar, hampir membelah kehampaan. Sayangnya, dengan perlindungan roh naga beracun, tanduk perak tidak dapat melukai Li Fuchen, melainkan langsung terlempar oleh pukulan Li Fuchen. Jenderal Ibel 15 lainnya satu tingkat lebih lemah dari Jenderal Ibel 15 bertanduk perak. Mereka tidak mampu menembus roh naga beracun Li Fuchen. Mereka sama lemahnya dengan jangkrik yang mengguncang pohon. Dengan satu lawan banyak, Li Fuchen masih lebih unggul. Orang pembawa sial, setan air itu terengah-engah, dengan noda darah di sudut mulutnya. Sebagai Jenderal Ibel 15 nomor 1, dia tidak pernah terluka selama bertahun-tahun. Bahkan murid tingkat kaisar dari sekte tingkat raja tertentu tidak dapat menyakitinya. Kedua belah pihak seimbang. Tentu saja, dia juga tahu bahwa murid sekte tingkat kaisar dipromosikan dengan sangat cepat. Jika murid sekte tingkat kaisar tertentu tetap berada di puncak alam terlahir kembali untuk jangka waktu tertentu dan mengumpulkan lebih banyak kekuatan, dia masih bisa menjadi murid sekte tingkat kaisar terluka. Sayangnya, tidak ada murid tingkat kaisar sekte yang dapat terluka. Murid tingkat kaisar sekte bersedia untuk diam. Latihan seni bela diri selalu tentang kemajuan yang berani dan mengatasi rintangan adalah prinsip seni bela diri. Manusia, apa niatmu datang ke benua cincin ajaib? Kata Ibel 15 air dengan dingin. Li Fuchen berkata itu hanya mengumpulkan sumber daya. Buah Ibel 15 kuno di pohon Ibel 15 kuno ini berguna bagi saya. Pohon Ibel 15 kuno adalah harta paling berharga di benua cincin Ibel 15 saya. Anda menginginkan buah Ibel 15 kuno, Ibel 15 bertanduk perak mengeluarkan seteguk darah dan menjadi sangat marah. Li Fuchen berkata kalau begitu ayo bertarung. Sambil berbicara, Li Fuchen mengaktifkan roh naga beracun dan terus-menerus membombardir para Jenderal Ibel 15, memaksa mereka mundur terus-menerus tanpa kemampuan untuk melawan. Ayo, air! Setan air melambai ke arah danau tidak jauh dari sana, dan sejumlah besar aliran air berkumpul, mengembun menjadi raksasa air transparan berwarna hitam, dan meluncurkan serangan yang merusak diri sendiri ke arah Li Fuchen. Bum bum bum. Penghancuran diri raksasa air itu begitu kuat sehingga bisa dengan mudah membasmi Ibel 15 besar. Penghancuran diri raksasa air menyebabkan Li Fuchen mundur terus-menerus, dan roh naga beracun itu bergetar dan bergetar. Saya tidak tahu berapa lama kekuatan garis keturunan Anda bisa bertahan. Li Fuchen tidak terburu-buru. Manusia perlu mengonsumsi kekuatan luar biasa atau kekuatan khusus untuk menggunakan kekuatan magis. Ibel 15 juga perlu mengonsumsi kekuatan darah untuk menggunakan kemampuan bawaannya. Ibel 15 air akan menjadi Ibel 15 air berdarah murni, dan kekuatan garis keturunannya sangat murni dan kuat. Namun, seiring berjalannya waktu, tidak peduli berapa banyak kekuatan garis keturunan yang digunakan, itu tidak akan cukup sangat berlebihan, hal ini dapat menyebabkan penurunan permanen pada kekuatannya sendiri, dan dia tidak akan pernah bisa menggunakannya lagi. Tidak ada harapan untuk evolusi. Setan air terdiam. Apa yang dikatakan Li Fuchen benar. Hanya dalam waktu singkat, sekitar setengah dari kekuatan garis keturunannya telah habis. Jika dia gagal mengalahkan Li Fuchen dengan lebih dari 90%, dia akan mempertimbangkan apakah akan bertarung atau tidak.
Jenderal Setan Air yang menggunakan kemampuan bawaan keduanya menekan Li Fuchen untuk sementara waktu, tetapi seiring berjalannya waktu, wajah Jenderal Setan Air menjadi semakin jelek. Semangat lawan terlalu kuat, dan mengandung aturan kekuatan yang kuat tidak bisa dengan melanggar aturan kekuasaan ini, dia tidak akan bisa menyakiti Li Fuchen. Meledak, kekuatan darah dikonsumsi secara gila-gilaan, dan Ibel 15 air akan mengembun menjadi raksasa air berukuran 100 meter. Raksasa air itu bergegas menuju Li Fuchen. Semakin dekat dengan Li Fuchen, semakin kecil raksasa air itu. Ketika jaraknya hanya puluhan meter dari Li Fuchen, beberapa meter jauhnya, raksasa air itu terkompresi hingga berukuran 3 meter, dan fluktuasi energi yang terkandung di dalamnya membuat orang merasakan kehancuran. Ekspresi Li Fuchen sedikit berubah dan dia meninju raksasa air itu. Angkat kepala tinggi-tinggi. Roh naga beracun itu juga menyusut dan bertabrakan dengan raksasa air. Klik, dalam radius puluhan mil, gempa bumi besar sepertinya telah terjadi. Lingkaran gelombang udara yang mengerikan melanda, memusnahkan semua kehidupan termasuk Li Fuchen dan Jenderal Setan Air. Oke, sisanya dari Jenderal Ibel 15 memar dan berdarah, dan semuanya terluka parah. Ketika gelombang udara menghilang, sebuah lubang dalam berukuran beberapa mil muncul di tengah medan perang, yang gelap gulita. Manusia, kamu menang. Setan Air menahan amarahnya dan menghindar ke dalam danau. Melihat ini, Jenderal Ibel 15 lainnya hanya bisa mengertakkan gigi dan pergi. Akhirnya tidak ada lagi. Li Fuchen mengarahkan pandangannya pada pohon Ibel 15 kuno. Adapun gelombang udara barusan, bahkan tidak menembus energi naga beracun, jadi tidak mungkin melukainya. Bum bum bum. Pohon Ibel 15 kuno tidak punya niat untuk berkompromi dan bertarung mati-matian dengan Li Fuchen. Setiap kali mereka bertarung, lusinan buah Ibel 15 kuno berwarna putih bersih akan tersedot energinya dan layu, yang membuat Li Fuchen sangat menyesal. Tentu saja, untungnya, pohon Ibel 15 kuno hanya dapat mengekstraksi energi hampir 100 buah Ibel 15 kuno pada satu waktu. Jika energi ratusan atau bahkan ribuan buah Ibel 15 kuno diekstraksi pada satu waktu, Li Fuchen secara alami akan mampu melakukannya mundur sejauh yang dia bisa. Akan memainkan pikiran satu sama lain. Ketika semua buah Ibel 15 kuno di tepi mahkota pohon Ibel 15 kuno menyala, Li Fuchen akhirnya berhenti. Dia tidak memiliki kekuatan untuk memetik buah Ibel 15 kuno di dalam mahkota pohon Ibel 15 kuno. Dia masih bisa menekan lawan saat menghadapi serangan dari beberapa cabang tebal sekaligus dari puluhan ratusan cabang tebal sekaligus. Di mana Li Fuchen bisa menahannya? Terlebih lagi, cabang tetaplah cabang, dan serangan terkuat dari pohon Ibel 15 kuno adalah cabangnya. Cabang-cabang itu sangat tebal dan seharusnya mampu menyerap lebih banyak energi dari buah Ibel 15 kuno dia. Ada total 1190 buah ajaib kuno, yang hampir cukup pada tahap ini. Li Fuchen tersenyum. Faktanya, terdapat lebih dari jumlah buah ajaib kuno di tepi mahkota pohon Ibel 15 kuno. Namun, banyak di antaranya telah dikonsumsi oleh pohon Ibel 15 kuno. Li Fuchen telah melakukan upaya terbaiknya untuk mendapatkan 1.200 buah ajaib kuno buah-buahan. Tidak lagi tinggal di benua cincin ajaib, Li Fuchen berbalik dan pergi. Bintang jahat ini akhirnya pergi, kata seorang Jenderal Ibel 15 di dekatnya dengan marah. Kembali ke Sekte Pelangi Merah, Li Fuchen menukar 1.200 buah ajaib kuno dengan 178.800 koin kontribusi. Termasuk 3.100 koin kontribusi miliknya. Total koin kontribusi Li Fuchen mencapai 181.900. Jumlah ini sangat mencengangkan. Bahkan murid tingkat raja di alam Dowling akan membutuhkan waktu beberapa tahun untuk mendapatkan begitu banyak koin kontribusi. Namun hanya Li Fuchen yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan koin kontribusi. Jika itu adalah murid tingkat raja lainnya, jika mereka mengejar pohon Ibel 15 kuno, mereka mungkin dipukuli sampai mati oleh banyak Jenderal Ibel 15. Secara khusus, Jenderal Ibel 15 air sangat kuat sehingga hanya sedikit orang di tingkat alam terlahir kembali yang dapat mengalahkannya. Li Fuchen memahami tinju naga racun dan tidak dapat membasminya. Volume berikutnya dari Yunhuo Qianben Kill adalah 27.000 koin kontribusi, yang dapat ditukar dengan metode rahasia bintang 6 dan seni bela diri pemurnian tubuh tingkat menengah bumi. Setelah sedikit perencanaan untuk jalur masa depannya, Li Fuchen datang ke Menara Curang. Apakah kamu di sini lagi? Penatua yang menjaga menara sudah mengenal Li Fuchen. Lagi pula, Li Fuchen datang begitu sering. Dia datang setiap lebih dari sebulan, jadi sulit untuk tidak mengenalinya. Saya telah bertemu dengan yang lebih tua. Li Fuchen tahu bahwa dia agak terkenal.
Tapi dia tidak berencana untuk bersikap low profile. Dia tidak bisa mendapatkan koin kontribusi apapun, jadi dia menyembunyikannya saja. Sangat bodoh jika tidak menukarnya dengan cheat untuk meningkatkan kekuatanmu. Sesampainya di lantai 2 menara buku rahasia, Li Fuchen pertama-tama memilih gulungan Yunhuo Qianben Kill berikutnya, dan kemudian mulai mencari seni bela diri pemurnian tubuh. Kali ini, dia berencana untuk menukarnya dengan seni bela diri pemurnian tubuh tingkat tinggi di bumi. Seni bela diri pemurnian tubuh tingkat bumi tingkat menengah sudah sangat kuat. Jika dia bisa mempelajari seni bela diri pemurnian tubuh tingkat bumi tingkat tinggi, Li Fuchen sendiri tidak dapat membayangkan seberapa besar kekuatannya akan meningkat. Harga pertukaran untuk seni bela diri pelatihan fisik tingkat tinggi tingkat prefektur sangat mahal, dan gulungan termurah dimulai dari 30.000 koin kontribusi. Li Fuchen menemukan bahwa koin kontribusinya hanya dapat ditukar dengan satu seni bela diri pemurnian tubuh tingkat tinggi di prefektur. 9 cakar naga, tubuh tiran angin dan awan, tinju ilahi 9 kesengsaraan, telapak tangan yang menyerang surga, kaki bintang yang menghancurkan. Dan masing-masing punya nama. Dan konten perkenalan setiap pintu juga mengejutkan. Cakar 9 naga adalah teknik cakar pemurnian tubuh yang telah dipraktikkan secara ekstrim. Sepasang telapak tangan bagaikan senjata kapak raksasa, tidak dapat dihancurkan dan tahan terhadap air dan api. Feng Yun Bati adalah seni bela diri latihan fisik yang memadukan serangan dan pertahanan. Setelah latihan berhasil, Anda dapat melukai orang di seluruh tubuh Anda tanpa cacat apapun. Adapun tinju ilahi 9 kesengsaraan, itu adalah yang paling istimewa di antara mereka, karena seni bela diri pemurnian tubuh ini tidak lengkap, dan sangat tidak lengkap. Tampaknya ada total 9 gerakan, yang dikenal sebagai 9 kesengsaraan, tapi tinju ilahi 9 kesengsaraan Sekte Qihong adalah bagian ketiga dari 3 kesengsaraan, sangat sulit untuk memulainya. Dalam 100 tahun terakhir, tidak ada seorang pun di Sekte Pelangi Merah yang mampu mempraktikkannya itu ke tingkat yang kecil. Bagian dari bencana ketiga, Li Fuchen mengerutkan kening. Jika bencana pertama, kesulitan budidaya akan sangat berkurang, jika tiba-tiba melompat ke bencana ketiga, kesulitan budidaya akan meningkat beberapa kali lipat. Dan harganya sangat mahal. Gulungan pertama dari tinju ilahi 9 kesengsaraan berharga 50.000 koin kontribusi, dan gulungan kedua berharga 150.000, yang jauh lebih mahal daripada seni bela diri pemurnian tubuh lainnya. Latihan ini sudah sulit, dan karena harganya sangat mahal, mungkin tidak ada yang akan memilihnya. Tapi melihat deskripsinya, memang cukup mengejutkan. Seperti namanya, tinju ilahi 9 kesengsaraan adalah bencana bagi musuh. Telapak tangan mencolok langit dan kaki penghancur bintang berikut ini juga sangat kuat. Di telapak tangan yang menyerang surga, keterampilan lebih tinggi daripada kekuatan. Dengan satu telapak tangan, hantu dan dewa tidak dapat melarikan diri. Kaki bintang patah adalah bentuk serangan paling murni dari seni bela diri pemurnian tubuh. Ini lebih murni dari cakar 9 naga, tetapi dalam hal misteri, ini lebih rendah daripada cakar 9 naga. Itu adalah tinju ilahi 9 kesengsaraan. Saat dia melihat tinju ilahi 9 kesengsaraan, Li Fuchen telah membuat pilihannya. Tinju ilahi 9 kesengsaraan yang lengkap haruslah seni bela diri pemurnian tubuh tingkat surga, dan ini bukan seni bela diri tingkat surga tingkat rendah, setidaknya itu harus tingkat surga tingkat menengah. Bagaimanapun, bagian dari bencana ketiga dinilai sebagai seni bela diri pemurnian tubuh tingkat tinggi tingkat prefektur. Bencana ketiga yang lengkap mungkin adalah tentang seni bela diri pemurnian tubuh tingkat rendah di surga. Dengan seni bela diri latihan fisik yang begitu kuat, Li Fuchen akan bodoh jika dia memilih yang lain. Adapun kesulitan mempraktikkan tinju ilahi 9 kesengsaraan, Li Fuchen secara otomatis mengabaikannya. Dengan pemahamannya saat ini, dia memiliki kepercayaan diri untuk menantang bahkan seni bela diri pelatihan tubuh tingkat surga yang lengkap. Saya tidak berani mengatakan bahwa mencapai kesuksesan akan mudah, namun saya yakin bahwa saya akan berhasil dalam berkultivasi. Dengan jiwa lavender, ia berpikir bahwa jiwa Raja Alam Yuanhai tidak sekuat miliknya, tetapi Raja Alam Yuanhai memiliki semangat sejati dan dapat berlatih seni bela diri 2 kali lipat dengan setengah usaha. King juga memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan pemahaman tentang segalanya. Begitu dia dipromosikan ke alam pertarungan roh dan memadatkan roh sejati, dia akan sepenuhnya yakin bahwa dia akan melampaui Raja Alam Yuanhai dalam hal pemahaman. Karena Anda telah memilih tinju ilahi 9 kesengsaraan, Anda tidak dapat memilih metode rahasia bintang 6. Seluruh tinju ilahi 9 kesengsaraan membutuhkan 200.000 koin kontribusi, dan koin kontribusi Li Fuchen hanya 181.900,
tidak termasuk pertukaran Yun Huoqian 24.000 koin kontribusi dalam Burning Kill volume berikutnya masih kekurangan 42.100 koin kontribusi untuk ditebus. Meskipun benua cincin ajaib ditaklukkan olehnya, hampir semua buah ajaib kuno, sumber daya terbesar, telah dipetik, sulit untuk mendapatkan koin kontribusi dalam jumlah besar dengan begitu cepat, jadi Li Fuchen harus menggunakan koin kontribusi dengan hemat dan menggunakannya dengan bijak. Yun Huoqian Burning Kill ada di urutan berikutnya, dan tinju ilahi 9 kesengsaraan ada di urutan teratas. Petik 2. Belum lagi yang pertama, yang terakhir adalah salah satu rahasia tersulit untuk dipraktikkan di Sekte Hong Merah, nomor 2 setelah rahasia tingkat surga. Apakah kamu yakin sudah menebusnya? Tanya tetua penjaga menara. Tentu. Petik 2. Oke, saya harap Anda tidak menyesalinya. Penatua penjaga menara tidak menghalangi Li Fuchen. Terkadang, membentur tembok lebih bermanfaat daripada nasihat apapun. Ketika Li Fuchen menabrak tembok, dia akan tahu apa artinya bertindak sesuai kemampuan seseorang. Setelah mengambil jilid kedua pembasmian Yun Huoqianben dan jilid pertama tinju ilahi 9 kesengsaraan, Li Fuchen meninggalkan menara buku rahasia dan bergegas ke puncak Fuchen. Dia akan mengasingkan diri untuk waktu yang lama. Anda harus tahu bahwa sebagian besar murid tingkat Raja Sekte Luar akan mundur ke alam puncak alam terlahir kembali atau bahkan alam tingkat rendah dari alam roh pertarungan sebelum pergi menjelajah pertama kali muncul, dan tidak perlu keluar untuk mendapatkan koin kontribusi. Sayangnya Li Fuchen berbeda dari mereka. Pemahaman Li Fuchen terlalu kuat, dan kecepatannya dalam mengubah buku rahasia beberapa kali lipat dari kecepatan mereka. Kembali ke puncak Fuchen, Li Fuchen tidak terburu-buru mundur. Dia berencana untuk kembali ke benua Donglin terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, dia sudah lama tidak kembali ke benua Donglin, dan itu agak tidak pantas. Lagi pula, ada dis teleportasi, jadi sebenarnya sangat nyaman baginya untuk kembali, dan itu hanya membuang-buang batu spiritual tingkat rendah. Setelah mengaktifkan dis transfer, Li Fuchen berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari puncak Fuchen. Benua Donglin. Pemimpin, apakah kamu kembali? Mu Hanxin berkata dengan gembira. Kesadaran Li Fuchen memindai seluruh sekte Feng Shui dan menemukan bahwa semua orang dari keluarga Li ada di sana. Dia berkata dengan santai, Penatua Mu, saya tidak tahu apakah situasi di benua Donglin baik-baik saja akhir-akhir ini. Mu Hanxin tersenyum pahit, pemimpin, sesuatu terjadi di benua Donglin. Ini hal yang besar. Oh, hal besar apa? Mu Hanxin berkata di tanah berkabut di domain Baizan, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Kabut berangsur-angsur menghilang, mengungkapkan banyak rahasia abadi. Salah satu platform teleportasi juga ditemukan. Banyak orang meninggalkan benua Donglin melalui platform teleportasi. Jika saya belum menunggu pemimpin aliansi, aku mungkin sudah pergi juga. Godaan untuk berteleportasi ke benua lain terlalu besar bagi Mu Hanxin. Dia telah terjebak di puncak alam terlahir kembali untuk waktu yang lama. Jika dia pergi ke benua lain, selama lingkungan budidaya di benua itu lebih baik, dia pasti akan mencapai alam Dowling dalam waktu singkat. Di benua Donglin, bahkan jika dia bisa menerobos ke alam Dowling sebelum batas waktu, dia masih akan terpaksa meninggalkan benua Donglin dan pergi ke pulau-pulau di luar negeri. Apa perbedaan antara ini dan terjebak? Platform teleportasi menuju benua lain. Li Fuchen menyipitkan matanya. Dia siap secara mental untuk berita ini. Meskipun benua dipisahkan oleh lautan, selama Raja Alam Yuan Hai datang ke sini, susunan teleportasi dapat diatur. Bukan berarti ada Raja Alam Yuan Hai di benua Donglin pada zaman kuno masa kejayaan akan ada Realm King Yuan Hai. Karena ada Realm King Yuan Hai, bukan hal yang aneh jika memiliki susunan teleportasi yang mengarah ke benua lain. Tidak peduli apakah susunan teleportasi ini diatur oleh Raja dari Alam Yuan Hai setempat, atau diatur di sini oleh Alam Yuan Hai dari benua lain, selama dapat mengarah ke benua lain, itu akan baik-baik saja. Ini adalah buku rahasia keterampilan tingkat bumi yang aku janjikan padamu. Li Fuchen mengeluarkan buku rahasia keterampilan dan menyerahkannya kepada Mu Hanxin. Dia meminta An Mei untuk melelang buku latihan ini, dan dia masih memiliki beberapa salinan di tangannya. Terima kasih, pemimpin aliansi. Mu Hanxin sangat gembira. Meskipun dia sekarang dapat melakukan perjalanan ke benua lain dan memiliki peluang yang jauh lebih besar di masa depan, dia tidak tahu seperti apa situasi di benua lain. Dengan buku rahasia tingkat lokal, dia dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan namun pergi. Sebelum memasuki benua Donglin, seseorang dapat dipromosikan ke alam Dowling. Ketika seorang pejuang alam Dowling pergi ke benua asing, peluangnya pasti akan jauh lebih besar dan kemampuan bertahannya juga akan meningkat pesat.
Tentu saja, jika benua lain juga membatasi keberadaan prajurit Dowling Realm, sehingga tidak mungkin baginya untuk berteleportasi ke sana, maka tinggal di benua Donglin tidak ada bedanya dengan tinggal di benua lain, di sini menjadi damai, dan dia dapat berkonsentrasi padanya. Yang paling penting adalah dia, seperti orang lain, percaya bahwa Li Fuchen dapat dengan bebas melakukan perjalanan ke benua asing lainnya, dan bahwa benua itu harus lebih tinggi dari benua Donglin. Kalau tidak, mengapa Li Fuchen bisa mendapatkan begitu banyak rahasia tingkat bumi dan peralatan? Sungguh sulit dipercaya bahwa kekuatannya telah berkembang begitu cepat. Tidak perlu berterima kasih, kamu pantas mendapatkan ini. Di masa lalu, Li Fuchen berencana mengandalkan benua Donglin untuk membantunya mengumpulkan sumber daya dan batu spiritual. Jadi sekarang, dia tidak memiliki persyaratan untuk benua Donglin. Dalam hal sumber daya, bahkan benua Donglin tidak dapat mengejar Sekte Hong Merah. Kalian pasti tahu kalau di Sekte Scarlet Hong, ada banyak benua yang bisa diakses. Di antara benua-benua tersebut, benua mana yang tidak memiliki sumber daya lebih dari benua Donglin. Sebagai murid tingkat raja dari Sekte Scarlet Hong, perlakuan yang dia nikmati tidak terbayangkan di benua Donglin. Sedangkan untuk batu spiritual, saat ini ia memiliki lebih dari 40 juta batu spiritual tingkat rendah dan ribuan batu spiritual tingkat menengah. Oleh karena itu, kini saatnya dia membantu benua Donglin. Benua Donglin memiliki susunan teleportasi yang mengarah ke benua lain, tapi dia sangat senang. Bagaimanapun, ini adalah jalan keluarnya. Sebagai penduduk asli benua Donglin, tentu ia berharap para jenius di benua Donglin bisa meraih prestasi yang lebih tinggi. Sekte Changlan telah pindah dari Sekte Feng Shui dan membangun kembali gerbang gunung. Dengan intimidasi Li Fuchen dan bantuan berbagai sekte besar, Sekte Changlan kini berkembang pesat. Banyak prajurit tingkat reinkarnasi dari beberapa sekte yang dihancurkan telah bergabung dengan Sekte Changlan, menjadikan prajurit tingkat reinkarnasi Sekte Changlan mencapai level ada lebih dari 20 orang, dan itu sangat populer untuk sementara waktu. Li Fuchen masih memiliki perasaan terhadap Sekte Changlan, dan secara khusus mengirimkan 2 rahasia latihan lokal tingkat rendah dan beberapa rahasia seni bela diri tingkat rendah lokal. Dengan rahasia ini, potensi Sekte Changlan tidak akan kalah dengan sekte lainnya adapun di masa depan, Li Fuchen tidak akan peduli dengan Sekte Changlan. Dia memiliki berkah pribadinya sendiri. Dia tidak ingin Sekte Changlan tumbuh di bawah perlindungannya, yang akan menyebabkan Sekte Changlan kehilangan semangat juangnya untuk terus maju. Selain itu, Li Fuchen juga memberi Zhao Mingyue ramuan tingkat bumi tingkat atas yang dapat meningkatkan tulang akar, yang meningkatkan tulang akar lawan dari 4 bintang menjadi 5 bintang. Tulang akar Yin murni bintang 5 sebanding dengan tulang akar luar biasa bintang 6 biasa. Jika ada peluang untuk mendapatkan ramuan tulang akar tingkat rendah di masa depan untuk meningkatkan tulang akar Zhao Mingyue menjadi 6 bintang, dalam hal dari tulang akar Yin murni bintang 5, potensinya, Zhao Mingyue tidak akan lebih lemah dari tulang akar bintang 7 biasa. Namun, ramuan tingkat surga sulit didapat, dan ramuan akar dan tulang tingkat surga bahkan lebih langka. Li Fuchen tidak tahu apakah dia bisa mendapatkannya. Akhirnya Li Fuchen tinggal di rumah Li dan mengadakan pertemuan kecil dengan orang tuanya. Keluarga Li hanyalah sebuah keluarga kecil. Bahkan dengan Li Fuchen, keluarga Li tidak bisa menjadi keluarga teratas. Kecuali jika keluarga Li bisa melahirkan sekelompok pejuang yang terlahir kembali. Oleh karena itu, paling aman bagi keluarga Li untuk tinggal di wilayah Sekte Feng Shui. Saat ini, Sekte Feng Shui sudah menjadi sekte nomor 1 di benua Donglin. Jika Sekte Feng Shui tidak aman, maka tidak ada tempat yang aman. Ketika dia kembali kali ini, Li Fuchen membawa kembali banyak sumber daya yang sangat berharga. Peringkat bintang Li Tianhan dan Shen Yuyan sebelumnya adalah 3 bintang. Mungkin sulit untuk meningkatkan 5 bintang menjadi 6 bintang, tetapi tidak sulit bagi Li Fuchen untuk meningkatkan 3 bintang menjadi 4 bintang dan 4 bintang menjadi 5 bintang. Sebagai murid tingkat raja, Li Fuchen memiliki hak istimewa di benua Qise, sehingga mudah baginya untuk mendapatkan beberapa pil dan ramuan yang dapat memperkuat tulangnya. Hanya dalam beberapa hari, Li Tianhan dipromosikan dari tulang akar bintang 3 menjadi tulang akar bintang 5, dan tulang akar api bintang 5. Shen Yuyan dipromosikan dari tulang akar bintang 3 menjadi tulang akar air lunak bintang 5. Awalnya, keduanya telah mencapai puncak alam jahat duniawi. Dengan peningkatan tajam dalam bintang akar mereka, keduanya berhasil menembus alam tiangang tingkat pertama tidak tidur selama beberapa hari, dan hati silat mereka telah padam, terbakar kembali. Toh keduanya baru berusia sekitar 50 tahun dan masih punya banyak waktu untuk berlatih. Yang paling penting adalah dengan putra yang begitu kuat,
sulit bagi mereka berdua untuk tidak membuat kemajuan, dan mereka tidak ingin Li Fuchen kecewa. Pada hari ini, Li Fuchen meninggalkan Sekte Feng Shui dan terbang ke domain Baizhan. Di sebuah lembah kecil di domain Baizhan, Li Fuchen menemukan platform teleportasi. Selain platform teleportasi, ratu yang membatu juga ada di sana. Melihat Li Fuchen, ekspresi ratu yang membatu berubah, dan dia dengan cepat mengeluarkan sejumlah besar batu roh tingkat rendah dan bersiap untuk mengirimkannya. Li Fuchen tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya tidak akan mengambil tindakan terhadap Anda. Tidak perlu terlalu gugup. Membasmi ratu yang membatu tidak akan ada gunanya baginya, dan pihak lain awalnya berencana untuk melakukannya meninggalkan benua Donglin." Menghela nafas lega, ratu yang membatu tidak melambat dan menjawab, "Terima kasih banyak." Saat dia berbicara, seberkas cahaya menyala, dan ratu yang membatu menghilang di platform teleportasi. Saya tidak tahu ke benua mana platform teleportasi ini mengarah. Li Fuchen sedikit penasaran, tapi dia tidak mencoba. Dia tidak tahu apakah dis-teleportasi akan membantunya kembali ke benua tujuh warna jika dia melakukan perjalanan ke benua baru. Teleportasi buta hanya akan menghasilkan lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Pada hari kedua, Li Fuchen kembali ke benua Qise. Kembali ke benua Qise, Li Fuchen mulai berlatih dalam pengasingan. Dia telah mengembangkan Yunhuo Qianfensa ke tingkat tertinggi, dan dengan konten pelatihan gerakan ketiga dan keempat, dia pasti akan mendorong Yunhuo Qianfensa ke alam trance dalam waktu singkat, dan memahami makna pedang Yunhuo Qianfensa. Setelah Anda memahami arti dari Cloudfire Thousand Burn Sword, Cloudfire Thousand Burn Kill tidak terbatas pada kekuatannya. Seni bela diri Zenki tidak pernah bisa dibandingkan dengan kekuatan seni bela diri pemurnian tubuh dan kekuatan yang kuat. Waktu tidak begitu penting. Jika Anda membandingkan seni bela diri latihan tubuh dengan palu, maka seni bela diri Zenki adalah pedang. Palu mengadopsi gaya kekuatan. Berjalan dengan pedang adalah gaya keterampilan. Tentu saja tidak ada yang mutlak, ada juga teknik palu yang sangat halus, dan ada juga teknik pedang yang sangat berat dan sederhana. Tapi gaya keseluruhannya begitu. Adapun tinju ilahi 9 kesengsaraan, Li Fuchen berencana untuk melatihnya bersamanya di tahap awal. Bagaimanapun, kekuatannya saat ini sudah tak terkalahkan di alam terlahir kembali, jadi dia tidak terburu-buru untuk meningkatkan kekuatannya. 100 pembasmian pembakaran, 1000 pembasmian pembakaran, setiap gerakan lebih misterius dari yang terakhir. 10 pembasmian pembakaran dan 100 pembasmian pembakaran hanyalah superposisi sederhana dari kekuatan pedang. Pembasmian 1000 pembakaran jelas telah melampaui level ini dan mencapai titik superposisi siklik. Petik 2. Tidak peduli pedang apa itu. Jurus terakhir adalah yang paling sempurna dan paling kuat. Hal ini karena maksud pedang yang terdapat pada jurus terakhir adalah yang terkuat dan terlengkap. Hanya butuh setengah hari bagi Li Fuchen untuk menguasai jurus ketiga dari 100 pembakaran pembasmian. Bagaimanapun, Bai Fensa mewakili kondisi tertinggi, dan Li Fuchen telah mencapai kondisi tertinggi selangkah lebih cepat dari jadwal. Di sisi lain, jurus terakhir, Thousand Burning Kill, sangat sulit untuk dipraktikkan, jauh lebih sulit daripada menguasai Poison Dragon Fist hingga kondisi trance. Setelah setengah bulan, Li Fuchen hanya menemukan beberapa peluang. Saya meremehkan seni bela diri tingkat atas di tingkat dasar. Li Fuchen menghela napas. Alih-alih berfokus pada latihan pembasmian 1000 luka bakar dalam waktu singkat, Li Fuchen mulai fokus pada tinju ilahi 9 kesengsaraan. Tinju ilahi 9 kesengsaraan berbeda dari tinju jiwa harimau dan tinju naga racun, tinju ini tidak dapat menumbuhkan roh. Apa yang disebut kekuatan bencana sangat mendominasi dan dapat menghancurkan segalanya dan mengubah segalanya menjadi abu. Kekuatan bencana semacam ini secara teori dapat menghancurkan dunia jika dikembangkan hingga batasnya. Tentu saja ini hanya teori. Jelas, kekuatan bencana adalah perwujudan yang lebih maju dari aturan kekuasaan, kata Li Fuchen sambil berpikir. Sulit bagi orang lain untuk memulainya, tetapi bagi Li Fuchen, sangat mudah untuk hanya berlatih tinju ilahi 9 kesengsaraan untuk memulai. Bencana dunia fana. Di puncak, angin sepoi-sepoi bertiup, dan dengan keras, Li Fuchen meninju batu besar di sisi yang berlawanan. Dengan kilatan cahaya merah, seluruh bongkahan batu itu runtuh, tidak meninggalkan bekas debu, hanya menyisakan segenggam abu di tempatnya. Mengerikan. Mata Li Fuchen berbinar. Batu besar tersebut sepertinya langsung dihancurkan oleh kekuatan yang dahsyat, namun nyatanya, inti esensialnya telah hancur. Ibarat seseorang telah kehilangan jiwanya dan sisa tubuhnya hanyalah mayat yang berjalan. Hanya saja kekuatan naga gajah menghabiskan banyak uang. Li Fuchen baru saja menguasai kesengsaraan debu merah hingga level awal,
namun konsumsi kekuatan naga gajah tidak lebih lemah daripada tinju naga racun. Sulit membayangkan berapa banyak kekuatan naga gajah yang akan dikonsumsi Li Fuchen setelah dia mengembangkan kesengsaraan dunia merah ke tahap kesempurnaan. Bencana ketiga disebut kesengsaraan debu merah. Aku ingin tahu apa nama 8 bencana lainnya. Li Fuchen sangat penasaran dengan tinju ilahi 9 kesengsaraan seni bela diri. Li Fuchen memperkirakan bahwa Kaisar Alam Dharma seharusnya tidak mampu menciptakan keberadaan tingkat yang lebih tinggi. Waktu berlalu dengan cepat. Ketika Li Fuchen datang ke Sekte Scarlet Hong selama 10 bulan, 2 murid tingkat raja dari sekte luar dipromosikan ke alam pertarungan roh. Ada kesenjangan besar antara alam kelahiran kembali dan alam pertarungan roh. Tidak peduli seberapa kuat seseorang di alam terlahir kembali, itu hanya kuat dalam hal kekuatan tempur. Adapun para penguasa alam Dowling, roh sejati lahir di dalam jiwa. Selain itu, begitu ruh sejati lahir, itu setara dengan meninggalkan bekas pada aturan surga. Keberadaan tanda ini akan membuat para pejuang memahami jalan besar langit dan bumi dengan hasil 2 kali lipat, dan kesesuaian dengan surga dan bumi tidak sebanding dengan para pejuang di alam kelahiran kembali. Membandingkan Master Alam Dowling dengan putra kandung surga, Master Alam terlahir kembali hanyalah orang luar yang tidak relevan tanpa manfaat sama sekali dan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dapat dikatakan bahwa alam roh juang adalah seni bela diri tahap kedua. Tahap pertama adalah alam fana, dan para pejuang di tahap kedua dapat dianggap sebagai makhluk surgawi. Tentu saja, ada makhluk surgawi yang tinggi dan rendah, dan alam roh juang hanyalah makhluk surgawi tingkat terendah. Setelah dipromosikan ke alam Dowling, murid tingkat raja dapat menikmati perlakuan tingkat yang lebih tinggi. 90% sumber daya Sekte Scarlet Hong terkonsentrasi pada murid tingkat raja nikmati hanya 1%. Jika Anda menginginkan sumber daya, Anda bisa mendapatkan koin kontribusi sendiri. Berapa banyak koin kontribusi yang Anda miliki dapat ditukar dengan sumber daya? 1000 luka bakar basmi. Di puncak Fuchen, Li Fuchen mengayunkan pedangnya. Lampu pedang merah itu seperti bola api berlubang, tiba-tiba mengembang, dan kemudian meledak seperti gelembung. Adegan itu akan terkejut. Rasa dingin di hatiku. Ribuan pembasmian yang membara, cahaya pedang ditumpangkan dalam siklus, dan ketika meledak, itu cukup untuk membakar tubuh musuh secara instan. Li Fuchen mengangguk sedikit. Niat pedang Yunhuo Qianben adalah aturan pedang api yang sangat kuat, setelah meledak, jelas akan menunjukkan tanda-tanda melanggar aturan langit dan bumi, seperti gelembung, penuh ilusi dan kekecewaan, dan mengandung pesona kehancuran. Dengan kekuatan energi sejatiku saat ini, aku masih bisa bertarung bahkan melawan prajurit tingkat rendah di alam Dowling. Pada saat ini, Li Fuchen tidak hanya memahami maksud dari pedang pembasmi Yunhuo Qianben, tetapi juga pelangi merah api ilahi. Kung Fu. Ia telah menembus ke tingkat 28. Setelah tingkat kultivasi ditembus di bidang seni bela diri, ia kemudian menembus ke tingkat ke-7 dari alam terlahir kembali lompatan serba. Meski masih belum sebaik latihan kekuatan tubuh, namun sudah sangat meningkat. Li Fuchen yakin jika dia melawan Murong Tianxing lagi, yang belum dipromosikan ke alam pertarungan roh, dia bisa mengalahkannya dengan satu pedang. Adapun Murong Tianxing yang dipromosikan, Li Fuchen tidak dapat bertarung tanpa memperlihatkan kekuatan pemurnian tubuhnya, tetapi itu hanya sedikit menegangkan. Lagi pula, begitu lawan dipromosikan, kekuatan-kekuatan magisnya pasti akan meningkat pesat. Alam Reborn tingkat ke-9 dan alam Dowling tingkat pertama dapat dioperasikan. Dibandingkan dengan kekuatan energi aslinya, kekuatan latihan fisik Li Fuchen belum banyak mengalami kemajuan. Meskipun musibah duniawinya telah diusahakan pada tingkat yang kecil. Namun kesengsaraan debu merah di alam Xiao Cheng tidak dapat dibandingkan dengan tinju naga racun di alam luar biasa. Niat tinju naga racun yang terkandung dalam tinju naga racun relatif lengkap. Tetapi efek dari kesengsaraan debu merah jauh lebih besar daripada tinju naga racun. Senyuman muncul di bibir Li Fuchen. Dia tidak menyangka bahwa kesengsaraan debu merah dapat mengubah semua kotoran dalam darah menjadi abu dan mengeluarkannya keluar dari tubuh. Efisiensinya jauh lebih besar daripada bab 5 bab penempaan tubuh gajah naga. Seiring dengan meningkatnya tingkat kesengsaraan debu merah, keterampilan pemurnian tubuh Li Fuchen pasti akan meningkat lebih cepat, dan dia akan menjadi ahli pemurnian tubuh di alam Dowling lebih cepat dari jadwal. Bencana dunia fana. Di bawah cahaya merah yang bersinar, sebuah tinju menembus langit dan mengenai perisai yang ditangguhkan. Perisai ini adalah perisai tingkat bumi tingkat rendah. Sulit bagi prajurit dari alam terlahir kembali untuk merusaknya. Bahkan prajurit tingkat rendah dari alam roh pertarungan hanya dapat meninggalkan goresan di atasnya. Namun di bawah kepalan tangan merah yang bersinar,
perisai tingkat rendah di permukaan bumi ini segera membusuk dan hancur. Kesengsaraan dunia fana dapat menghancurkan segala sesuatu. Saya tidak menyangka bahwa bahkan instrumen tingkat bumi yang rendah pun dapat menjadi abu. Kesengsaraan dunia fana di alam Xiao Cheng, dalam hal kekuatan saja, secara alami tidak dapat menghancurkan instrumen tingkat rendah di permukaan bumi. Mengacu pada inti penting dari peralatan, yang dihancurkan dari dalam keluar. Jika bencana duniawi mencapai ranah Dacheng, bahkan peralatan tingkat bumi dan tingkat menengah pun dapat dihancurkan. Ketika budidaya pemurnian tubuh Li Fuchen mencapai tingkat semangat juang, kekuatan kesengsaraan debu merah akan menjadi lebih kuat. Bas, 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 bas. Pada hari ini, di langit di atas Sekte Pelangi Merah, lingkaran gelombang cahaya merah tiba-tiba meletus, seperti pelangi merah, sangat indah. Ini perintah pemanggilan. Li Fuchen menyipitkan matanya, melayang ke udara, dan terbang menuju lapangan dataran Waizong. Ribuan orang telah berkumpul di lapangan Pingyuan, dan jumlahnya terus bertambah dengan cepat. Apa yang terjadi? Apa lagi yang bisa terjadi? Perang dengan binatang laut pecah. Binatang laut-laut merah menimbulkan masalah lagi. Tampaknya kesempatan kita untuk mendapatkan koin kontribusi telah tiba. Terlalu bahagia terlalu dini. Setiap kali terjadi perang dengan binatang laut, Sekte Hong Merah kita kehilangan sekitar 10% muridnya. Pikirkan tentang berapa banyak murid yang ada. Manajemen Sekte Merah Hong tidak mempedulikannya. Untuk sementara waktu, Sekte Merah-Merah tidak membutuhkan bunga di rumah kaca, melainkan orang kuat berdarah besi. Hanya yang benar-benar kuat yang dapat mengembangkan dan memperluas Sekte Merah Hong. Bahkan jika ada 1.000 atau 10.000 orang biasa-biasa saja, itu hanya sia-sia. Itu hanya sumber daya dari Sekte Hong Merah. Petik 2. Perang dengan binatang laut. Li Fuchen mendengarkan kata-kata semua orang dan menjadi yakin. Selain 7 benua, benua 7 warna juga memiliki 7 lautan pedalaman. Ketujuh laut pedalaman ini berhubungan dengan 7 benua dan disebut Laut Merah, Laut Chenghai, Laut Kuning, Laut Hijau, Qinghai, Laut Biru, dan Laut Ungu. Di sebelah barat benua bumi merah terdapat Laut Merah, dan di sebelah timur terdapat Laut Ungu. Ada sejumlah besar binatang laut di 7 lautan pedalaman. Binatang laut tersebut diperintah oleh Raja Ibel 15. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka telah bertarung dengan 7 kekuatan tingkat raja. Raja Ibel 15 terkuat di Laut Merah disebut Raja Laut Merah. Dia adalah binatang Ibel 15 puncak tingkat 7, Naga Merah. Kekuatannya hanya sebanding dengan raja terkuat dari Sekte Pelangi Merah, Raja Pelangi Merah. Namun, raja dari 2 kekuatan besar pada dasarnya adalah mereka tidak akan mengambil tindakan. Lagi pula, begitu mereka mengambil tindakan, itu akan menjadi perang habis-habisan, dan akan ada banyak korban jiwa. Hingga saat hidup dan mati, para raja hanya akan menonton dari balik layar. Oleh karena itu, murid yang lebih tua di bawah alam Yuan Hai adalah kekuatan utama dalam perang. Segera setelah panggilan dikeluarkan, setengah dari tetua dan semua murid yang tinggal di Sekte Hong Merah akan berperang, dan tidak ada yang bisa menghindari pertempuran tersebut. Dalam waktu singkat, jumlah orang di lapangan Pingyuan mencapai 7 atau 8.000 orang. Pada saat ini, seorang pria kekar berusia 50-an dengan rambut merah terbang ke lapangan Pingyuan. Li Fuchen mengetahui dari semua orang bahwa orang ini adalah Wang Kui, tetua agung dari sekte luar Sekte Scarlet Hong. Dia memiliki tingkat kultivasi puncak alam Dowling dan tidak diragukan lagi merupakan pembangkit tenaga listrik teratas di bawah alam Yuan Hai. Saat binatang laut menyerang, kami, Sekte Pelangi Merah, akan bertarung dengan seluruh kekuatan kami. Seperti biasa, jika Anda membasmi monster tingkat 4, Anda akan diberi hadiah 1 koin kontribusi. Jika Anda membasmi monster besar, Anda akan mendapatkan diberi hadiah 10 koin kontribusi. Jika Anda membasmi monster tingkat rendah, Anda akan diberi hadiah 10 koin kontribusi. Jenderal akan diberi hadiah 100 koin kontribusi, membasmi Jenderal Ibel 15 tingkat menengah akan diberi hadiah 300 koin kontribusi. Dan membasmi Jenderal Ibel 15 tingkat tinggi akan diberi hadiah 1000 koin kontribusi. Selain itu, Sekte Cihong kami akan menyiapkan 2 daftar, yaitu daftar kecil penakluk setan, daftar penakluk setan besar, dan daftar kecil peringkat penakluk setan sesuai dengan tingkat budidaya alam terlahir kembali, dan peringkat penakluk setan besar sesuai dengan tingkat budidaya alam pertarungan roh. Jika Anda naik ke peringkat penakluk setan, Anda akan diberi hadiah koin kontribusi tambahan. Wang Kui menyelesaikan kata-katanya, mata semua orang terbakar. Koin kontribusi terlalu penting bagi mereka.
Banyak orang menderita karena koin kontribusi tidak mencukupi untuk ditukar dengan cheat yang lebih canggih, sehingga sulit untuk meningkatkan kekuatan mereka. Begitu mereka memiliki koin kontribusi yang cukup, kekuatan mereka akan menurun dalam 1 atau 2 tahun pasti meroket di dalam. Sambil berdehem, Wang Kui melanjutkan Sekte Qihong kami memiliki 8 pulau pengintai di Laut Qihai. Setiap pulau pengintai akan mengirim 1000 orang ke sana, dan kemudian pendistribusiannya akan dilakukan. Sudah beberapa tetua dari luar sekte mulai mengalokasikan tim. Li Fuchen ditugaskan ke pulau pengamatan nomor 5, dan dia ditemani oleh banyak murid sejati. Yang disebut murid sejati adalah mereka yang telah mencapai alam Dowling tingkat tinggi dan telah melewati menara percobaan yang sebenarnya. Sulit untuk menilai seberapa kuat seorang murid sejati. Karena bahkan murid sekte dalam dengan alam semangat juang tingkat menengah dapat dengan mudah mengalahkan mereka yang berada di puncak daftar master kerajaan bunga ungu, apalagi murid sejati. Selain murid sejati, banyak juga kenalan di tim Li Fuchen. Misalnya, Ling Yijian dari Akademi Bela Diri Lingtian, Wang Heilong yang juga berasal dari Akademi Bela Diri Nanlin, dan generasi muda kerajaan bunga ungu yang datang ke Sekte Hong Merah bersama Li Fuchen memiliki total 90 orang, setiap tim memiliki 10 orang. Melihat Li Fuchen, Ling Yijian memiliki niat bertarung di matanya. Meskipun Li Fuchen adalah murid tingkat raja, Ling Yijian tidak berpikir bahwa dia akan kalah dengan Li Fuchen dalam kehidupan ini. Li Fuchen, saya mendengar bahwa Anda mengalahkan Murong Tianxing, tetapi sekarang Murong Tianxing telah dipromosikan ke alam pertarungan roh, Anda sama sekali bukan tandingannya. Dalam pertempuran ini, kami akan bersaing dengan Anda dalam pertempuran udara, tingginya lebih dari 2 meter. Pemuda itu memandang Li Fuchen. Terserah, Li Fuchen sekilas mengenali pihak lain. Orang ini adalah Si Kongzan, jenius bintang 7 dari kerajaan Guyue. Seperti dia adalah murid tingkat raja. Namun, budidayanya jelas telah mencapai puncak alam terlahir kembali, dan dia mungkin tidak jauh dari itu dipromosikan ke alam pertarungan roh. Sikap Li Fuchen membuat Si Kongzan terlihat tidak senang. Meski sama-sama murid tingkat raja, Si Kongzan iri dengan pemahaman Li Fuchen, namun menurutnya pemahaman tidak sepenting akar bintang 6, meski masih ada harapan untuk mencapainya alam Yuan Hai, itu tidak mutlak. Ya, dan sebagai tulang akar bintang 7, dia pasti akan dipromosikan ke alam Yuan Hai. Bagaimanapun, sumber daya dari Sekte Pelangi Merah ada di sini pamer dengannya. Jika dia tidak membasmi keagungan pihak lain, dia benar-benar berpikir bahwa dia akan menjadi murid tingkat raja. Anda bisa sejajar dengan tulang akar bintang 7 mereka. Sambil mencibir, Si Kongzan berhenti bicara. Tim ditugaskan dan teleportasi dimulai. Teleportasi di dalam benua mengkonsumsi batu spiritual yang jauh lebih sedikit daripada berteleportasi ke benua lain. Namun, jika 1000 orang berteleportasi pada saat yang sama, jumlah total batu spiritual yang dikonsumsi sangat mengerikan. 8 biaya satu teleportasi untuk tim diperkirakan mencapai puluhan juta batu spiritual tingkat rendah, dan hanya Sekte Scarlet Hong yang memiliki sumber keuangan untuk berteleportasi sesuka hati. Puncak pulau pengamatan nomor 5 adalah pulau berbentuk kupu-kupu, berukuran sekitar ratusan mil. Di tengah pulau pengamatan nomor 5 terdapat menara besi setinggi ribuan meter. Konon menara besinya, tapi nyatanya lebih mirip tiang besi yang menopang loteng. Diperkirakan hanya pasukan tingkat raja yang bisa melakukan konstruksi skala besar seperti itu. Panjang meter bukanlah tugas yang mudah. Di pulau observasi, platform teleportasi besar bersinar terang, dan hampir 1000 orang muncul pada saat yang bersamaan. Apakah ini pulau pengamatan? Kesadaran Li Fuchen dapat menjangkau lebih dari 1000 mil, dan dengan satu sapuan, seluruh pulau pengamatan terlihat jelas. Tidak ada yang istimewa dari pulau pengamatan. Hanya saja menara besi dan formasi yang menutupi seluruh pulau pengamatan cukup menakjubkan. Li Fuchen yakin bahwa menara besi di tengah pulau pengamatan pasti merupakan senjata pembasmi yang ampuh dan memiliki kekuatan dari alam Yuan Hai. Mungkin, untuk formasi yang menutupi pulau Watch, itu harusnya merupakan formasi level 7. Jika tidak, akan sulit untuk melindungi pulau Watch. Bagaimanapun, ini adalah lautan luas dan dunia yang didominasi oleh binatang laut. Ledakan. Di luar pulau pengamatan, terjadi gelombang turbulen. Air laut yang seharusnya lebih rendah dari pulau pengamatan, awalnya setinggi ratusan meter atau bahkan 1000 meter binatang laut yang tak terhitung jumlahnya. Ada monster laut level 4, monster laut level 5, dan monster laut level 6. Di bagian paling belakang monster laut ada bayangan besar sebesar Pulau Raja. Meskipun Raja Ibel 15 tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran, pertempuran antar binatang laut membutuhkan komando terpadunya.
Di atas menara besi, sesosok tubuh agung muncul. Tapi dia adalah Raja Alam Yuan Hai. Dengan lambaian tangannya, kekuatan formasi melonjak, dan dua tirai tipis besar muncul di pulau pengamatan. Token yang Anda bawa dapat mencerminkan secara real-time berapa banyak binatang laut yang telah Anda basmi, berapa banyak poin kontribusi yang telah Anda peroleh, dan jumlah poin kontribusi terakhir akan ditampilkan di daftar penakluk Ibel 15. Sekarang aktifkan kekuatan token dan mengintegrasikannya ke dalam daftar penyerahan Ibel 15. Suara dari sosok pendukung menyebar ke seluruh pulau. Ya, baik para murid maupun tetua yang hadir mengeluarkan token yang dimurnikan dengan tetesan darah, menyuntikkan Zenki ke dalam token, dan token ilusi terbang menuju dua daftar penakluk Ibel 15. Saat berikutnya, nama-nama yang padat muncul di daftar penakluk Ibel 15, diikuti dengan angka, tetapi pada saat ini, jumlah semua orang adalah 0. Pada saat ini, peringkat pada dua daftar penakluk Ibel 15 mulai berubah. Dalam daftar setan Fu besar, tempat pertama adalah seorang pria bernama Yuan Long, dan nomor setelahnya adalah 189. Dalam daftar setan Xiao Fu, yang pertama adalah Tai Chun Qiu, diikuti oleh nomor 18. Artinya keduanya telah menerima masing-masing 189 koin kontribusi dan 18 koin kontribusi. Itu kakak senior Yuan Long. Ini sangat menakutkan. Dia mendapat 189 koin kontribusi segera setelah dia mulai. Berapa banyak binatang laut yang harus dibasmi? Biasanya, kakak senior Yuan Long adalah salah satu dari 3 raja sejati murid tingkat, kecuali keduanya seorang murid tingkat kaisar tingkat tinggi, tidak ada yang bisa mengungguli dia. Siapa Tai Chun Qiu ini? Dia bisa menduduki peringkat pertama di peringkat Ibel 15 Xiao Fu alam di masa depan. Kakak senior, saya Tai Chun Qiu. Jenius bintang 7 dari kerajaan musim semi dan musim gugur memiliki tingkat pemahaman 72. Benarkah tingkat pemahaman murid tingkat raja adalah sekitar 65? Beberapa murid sekte dalam mengangguk. Apakah perang telah dimulai di pulau pengawas lainnya? Li Fuchen menyipitkan matanya saat dia melihat daftar penundukan Ibel 15. 10 besar dalam daftar setan Dafu pada dasarnya ditempati oleh murid tingkat raja sejati. Satu-satunya yang masuk ke 10 besar adalah Wang Kui, tetua agung dari sekte luar. Coba pikirkan, para tetua sekte luar ditunjuk oleh murid sekte dalam dan murid sejati setelah mereka mencapai usia 100 tahun. Murid tingkat raja sejati tidak akan menjadi tetua sekte luar sama sekali. Mereka hanya akan menjadi tetua sekte dalam setelah dipromosikan ke alam Yuan Hai. Dari segi status, apakah mereka murid tingkat raja sejati atau murid tingkat raja sekte dalam, mereka lebih tinggi dari sesepuh sekte luar. Bagaimanapun, murid tingkat raja bisa menjadi raja alam Yuan Hai di masa depan. Adapun para tetua sekte luar, tidak satu dari 100 mungkin dapat dipromosikan menjadi raja alam Yuan Hai. Ada hampir 7.000 orang di Fuyaobang besar, sedangkan di Fuyaobang kecil ada kurang dari 1.000 orang. Mereka yang dapat memasuki sekte Pelangi Merah pada dasarnya adalah tulang akar bintang 6, dan setelah tulang akar bintang 6 memasuki sekte Pelangi Merah, mereka dapat dipromosikan ke alam pertarungan roh dalam waktu sekitar 10 atau 20 tahun. Jadi para murid dari sekte Pelangi Merah yang telah berkultivasi di alam terlahir kembali sebaliknya, jumlahnya beberapa kali lebih sedikit dibandingkan murid dengan budidaya alam Dowling. Peringkat dalam daftar Ibel 15 Xiao Fu berubah sangat drastis. Setelah beberapa saat, 10 besar pada dasarnya ditempati oleh murid tingkat raja dari sekte luar. Bai Lingxuang dan Hai Wuya dari kerajaan bunga ungu juga ada di antara mereka. Ayo bertarung. Setelah semua orang mengaktifkan kekuatan token dan bergabung ke dalam daftar penakluk Ibel 15, sosok pendukung di menara besi berkata dengan keras. Desir, desir, desir. Hampir 1.000 orang, termasuk Li Fuchen, semuanya terbang menuju pantai Pulau Lookout nomor 5. Setelah meninggalkan formasi, semua orang mulai bertarung. Teknik pedang pelangi putih. Si Kong Zan mengeluarkan pedangnya yang seputih salju dan menebasnya. Ombaknya terbelah. Setidaknya selusin binatang laut tingkat 4 terbasmi oleh cahaya pedang itu dari bawah ke 100 teratas. King Yun, Ling Yijian juga menghunus pedangnya, dan dengan lambaian pedang Qian di tangannya, cahaya pedang itu seperti jaring, dan 7 atau 8 binatang laut tingkat 4 terbasmi. Peringkat Ling Yijian naik ke 200 teratas. Orang-orang sangat menyebalkan jika dibandingkan satu sama lain. Orang-orang ini membasmi binatang laut terlalu cepat. Hanya 10 teratas dalam daftar Ibel 15 Xiao Fu yang diberi koin kontribusi. Hanya 100 teratas dalam daftar Ibel 15 Fu besar yang diberi koin kontribusi. Kami masih membasmi mereka dengan jujur.
Mari kita dapatkan koin kontribusi dari binatang laut. Jangan memikirkan tentang hadiahnya. Beberapa murid dari sekte luar merasa getir setelah melihat kecepatan si Kong San dan yang lainnya membasmi binatang laut itu. Pulau pengamatan nomor 5 lebarnya ratusan mil, jadi setiap orang menjaga jarak untuk menghindari penangkapan binatang laut. Di atas pantai yang kosong, Li Fuchen mengayunkan pedangnya. Alih-alih menggunakan Tousan Burning Kill, Li Fuchen hanya menggunakan jurus pertama Cloudfire Tousan Burning Kill, yaitu Yun Burning Kill. Bagaimanapun, Qianbur menghabiskan terlalu banyak energi. Dalam perang, menghemat energi adalah hal yang paling penting. Cahaya pedang itu seperti awan api, menyebar ke segala arah. Boom, boom, boom. Ombaknya meledak, uap air mengepul, dan semua binatang laut di dalam cahaya pedang meledak, daging dan darah mereka hangus hitam. Dengan satu serangan pedang, hampir 40 binatang laut tingkat 4 terbasmi. Binatang laut itu terlalu besar, jadi pembasmiannya tidak secepat Ibel 15 tingkat 4. Li Fuchen mengerutkan kening. Meskipun monster level 4 jauh lebih kuat daripada monster laut level 4, hanya monster laut level 4 teratas yang dapat menyaingi monster level 4. Namun, ukuran monster laut terlalu besar dan menempati area yang luas, sedangkan monster level 4 umumnya hanya monster laut ukurannya kecil, hanya 1 atau 2 kaki. Area yang dicakup oleh teknik pedang Li Fuchen tidak terlalu luas. Tentu saja, yang terpenting adalah kekuatan pedang menjadi sangat lemah karena terisolasinya air laut. Bagaimanapun, lautan adalah rumah bagi binatang laut, dan manusia agak menderita. Meskipun demikian, Li Fuchen, yang membasmi sekitar 40 binatang laut dengan satu pedang, masih naik ke posisi 30 teratas. Walaupun binatang laut tidak ada habisnya, namun tidak semua daerah terkonsentrasi dengan binatang laut dalam jumlah besar. Di beberapa daerah, wilayahnya jelas sangat luas, tetapi hanya sedikit binatang laut yang aktif. Binatang laut berkelompok, Anda juga harus melihat peluang. Tetapi bagi Li Fuchen, tidak masalah apakah dia memiliki kesempatan atau tidak. Dia telah mengembangkan Yunhuo Qianfensa ke tingkat yang luar biasa, memahami arti pedang Yunhuo Qianfensa, dan dengan satu serangan pedang, apakah itu laut tingkat keempat, binatang buas atau binatang laut tingkat 5, semuanya mereka semua terbasmi seketika dan tidak ada yang selamat. Setelah minum teh, Li Fuchen mencapai puncak. Poin kontribusinya mencapai 250, dan peringkat kedua adalah Tai Chun Qiu, dengan 242. Kakak senior Tai Chun Qiu disusul oleh seseorang, itu adalah kakak senior Li Fuchen. Apa? Begitu cepat. Ketika poin kontribusi kakak senior Li Fuchen masih 0, kakak senior Tai Chun Qiu memiliki hampir 100 poin. Siapa Li Fuchen? Orang ini bukan orang bintang 7, tetapi pemahamannya sangat mencengangkan. Dikatakan bahwa itu adalah nilai penuh, yang setara dengan murid tingkat kaisar. Hai, pemahaman seorang murid tingkat kaisar tidak sesederhana nilai penuh, tetapi lawannya mampu memiliki pemahaman penuh tidak boleh dianggap remeh. Setelah dipromosikan ke alam pertarungan roh, saya khawatir dia akan menjadi orang yang kuat lagi. Selama mereka melihat ke belakang, semua orang dapat melihat peringkat di daftar penaklukan Ibel 15. Di daftar penyerahan setan kecil, peringkat Li Fuchen seperti menaiki roket, naik lurus ke atas, dan segera mencapai tempat pertama, yang sangat menarik perhatian. Baik murid sekte luar maupun murid sekte dalam semuanya ingat nama Li Fuchen. Li Fuchen, Tai Chun Qiu sangat tidak senang. Dalam tes pemahaman, ada dua orang dengan pemahaman lebih tinggi darinya, satu adalah Murong Tianxing dan yang lainnya adalah Li Fuchen telah dipromosikan ke alam pertarungan roh dan menjadi murid tingkat raja dari sekte dalam. Sementara meskipun Li Fuchen memiliki tingkat pemahaman yang tinggi, dia tidak terlalu memperhatikan Tai Chun Qiu. Hampir 1 tahun telah berlalu, dan budidaya Tai Chun Qiu telah mencapai puncak kelahiran kembali realem. Dia berpikir bahwa kekuatannya tidak kalah dengan siapapun, dan dia sekarang menduduki peringkat pertama dalam daftar setan Fu kecil. Direnggut oleh Li Fuchen membuat Tai Chun Qiu sedikit marah. Gelombang mengamuk kapak darah. Tai Chun Qiu memiliki tulang akar kapak bintang 7. Awalnya, dia tidak berniat menggunakan kekuatan magis kapak Dao, tapi dia tidak peduli sekarang. Kekuatan jalan kapak melonjak, dan seluruh tubuh Tai Chun Qiu meletus dengan aura jalan kapak yang mendominasi dan tak terkalahkan. Kapak berdarah di tangannya terangkat tinggi, dan dia segera menjatuhkannya dengan paksa. Saat berikutnya, seberkas kapak berdarah besar sepanjang ratusan kaki jatuh dari langit dan menghantam ombak dengan keras. Saat ombak terbelah, kapak berdarah itu meledak dan berubah menjadi kapak kecil yang tak terhitung jumlahnya yang menembak ke segala arah. Puf puf puf. Saat cahaya kapak berdarah besar menghantam,
setidaknya 20 Ibel 15 tingkat 4 dan beberapa Ibel 15 tingkat 5 terbasmi. Tetapi kapak kecil berikutnya memiliki jangkauan kerusakan yang lebih luas, dan dalam sekejap mata, lebih dari selusin setan tingkat 4 dan beberapa setan tingkat 5 dipotong menjadi 2. Dengan satu kekuatan kapak ajaib, Tai Chunqiu mendapat 100 poin kontribusi. Peringkatnya naik dari posisi kedua ke posisi pertama dengan sekali klik, dan poin kontribusinya mencapai 342 poin. Peringkat Li Fuchen turun ke posisi kedua, dengan 320 poin kontribusi. Kakak senior Tai Chunqiu mendapatkan kembali posisi pertama, dan keduanya bentrok. Kekuatan magis kapak kakak senior Tai Chunqiu benar-benar kuat. Dengan satu pukulan kapak, tingkat kematiannya hampir sama dengan kekuatan batinnya, murid sekte. Semua orang membasmi mereka sambil membasminya. Binatang laut sedang menonton peringkat di daftar setan Xiaofu dan mengobrol di antara mereka sendiri. Tai Chunqiu, yang menggunakan kekuatan magis kapak, tidak dapat dihentikan. Lusinan binatang laut tingkat 5 bergabung untuk membasmi mereka, tetapi mereka semua dibasmi olehnya dengan satu pukulan kapaknya. Poin kontribusinya meroket dari 342 poin, dan kurang dari setengah jam kemudian, poin kontribusinya akhirnya melebihi 1000. Namun, kecepatan membasmi Li Fuchen juga tidak lambat, dan dia mengikuti dari belakang, mencapai lebih dari 700. Membasmi musuh begitu cepat, apakah dia menggunakan kekuatan magis sejak awal? Petik 2. Kekuatan kapaknya tidak dapat dikonsumsi tanpa batas waktu. Ketika sudah habis sekitar setengahnya, dia berencana untuk berhenti. Begitu dia berhenti menggunakan kekuatan kapaknya, jika Li Fuchen masih membasmi musuh begitu cepat, masih belum diketahui apakah dia dapat mempertahankan tempat pertama. Kenaikan peringkat Li Fuchen tidak hanya merangsang Tai Chunqiu, tetapi juga yang lain. Pedang Kamikaze. Si Kong Zan meledak dengan kekuatan roh angin, dan bayangan pedang transparan muncul di atas kepalanya. Puff puff puff. Bayangan pisau transparan muncul dan menghilang, secepat hantu. Kemanapun ia pergi, binatang laut dibasmi dalam garis lurus. Meskipun jangkauan kerusakannya tidak sebaik Tai Chunqiu, itu lebih baik karena itu cukup cepat dan sangat tahan lama. Bai Ling Xuang, Hai Wuya dan jenius bintang 7 lainnya dari 6 negara juga menunjukkan kekuatan magis mereka, dan poin kontribusi mereka meroket. Seiring berjalannya waktu, peringkat Li Fuchen turun dari kedua ke ketiga, dari ketiga ke keempat, dan 1 jam kemudian, turun ke peringkat ketujuh. Saat ini persaingan bukan soal siapa yang lebih kuat, melainkan siapa yang memiliki jangkauan damage lebih luas. Dalam keadaan normal, jangkauan pembasmian kekuatan magis sangat luas. Hehe, itu dia. Melihat rankingnya melampaui Li Fuchen, si Kong Zan menyeringai. Li Fuchen mungkin belum mengerahkan kekuatannya. Kekuatan sihir alam es Bai Ling Xuang sangat aneh. Setelah menggunakan kekuatan sihir alam es, peringkatnya terus naik, dan akhirnya naik ke posisi kedua, tapi dia tidak berpikir begitu Li Fuchen hanya memiliki kemampuan ini. Dari segi kekuatan, mungkin lawannya bahkan belum menggunakan kekuatan magisnya. Meskipun kekuatan mematikan dari Yun Huo Qianfensa kuat, jangkauan kerusakannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan King Yang Sword Inten. Kamu dapat mencoba King Yang Sword Inten. Kekuatan pedang berubah, dan Li Fuchen mengayunkan pedangnya, membanjiri langit dan langit bumi. Lampu hijau terpancar dengan Li Fuchen sebagai pusatnya, dan sejumlah besar binatang laut tingkat 4 dan 5 dimusnahkan dengan satu pedang. Ups, peringkat Li Fuchen naik dari ketujuh menjadi kelima. Kemudian naik dari posisi kelima ke posisi ketiga dan kedua. Niat pedang King Yang, domain pedang, niat pedang, dan energi pedang diintegrasikan menjadi satu, terlepas dari satu sama lain. Kemanapun jangkauan domain pedang adalah tempat niat pedang dan energi pedang menyerang. Dengan seluruh kekuatannya, Li Fuchen mampu memperluas domain pedang King Yang hingga berukuran puluhan mil. Tidak peduli seberapa besarnya, itu tidak akan berhasil. Semakin besar jangkauannya, semakin lemah kekuatan serangan pedangnya. Ia mungkin bisa membasmi monster laut level 4, tapi tidak bisa membasmi monster laut level 5. Manusia, menderita kematian. Akhirnya, pembantaian Li Fuchen memicu binatang laut puncak tingkat kelima yang sangat kuat. Binatang laut ini merupakan binatang laut cetacea, dengan ukuran tubuh 1000 kaki, jauh lebih besar dari monster level 6 di darat. Apa konsep ukuran 1000 kaki? Jika diubah menjadi mil, maka hasilnya adalah 6 mil penuh. Dibutuhkan banyak waktu bagi orang biasa dengan tingkat pelatihan Qi untuk melakukan perjalanan sejauh 6 mil. Namun Li Fuchen sudah lama terbiasa dengan hal-hal aneh. Ukuran hewan laut jauh lebih besar dari monster. Selain itu, hewan laut cetacea adalah yang terbesar di antara hewan laut.
Ini adalah narwal, dan cahaya guntur berkumpul di kepalanya. Saat berikutnya, pilar guntur tebal menembus ombak dan melesat ke arah Li Fuchen. Kekuatannya kira-kira setara dengan Jenderal Ibel 15 dari benua cincin Ibel 15. Itu terlalu lemah. Li Fuchen membelah pilar guntur dengan satu pedang, dan membelah narwal menjadi dua dengan pedang kedua. Ah, larilah. Kamu tidak bisa membasmi sendirian, kamu harus bergabung. Li Fuchen memiliki kekuatan untuk membasmi binatang laut tingkat 5 yang kuat, tetapi yang lain tidak memiliki kekuatan ini. Di daftar setan Xiaofu, satu persatu nama-nama itu padam dan menghilang, yang mewakili kematian masing-masing murid sekte luar. Dalam hal ini, beberapa murid yang pernah mengalami ekspresi marah tidak mengubah ekspresinya. Dalam perang, orang akan selalu mati, itu tidak disebut perang. Mereka tidak memenuhi syarat untuk mengasihani orang lain, mungkin merekalah yang akan mati berikutnya. Lagi pula, ada terlalu banyak binatang laut. Ada hampir 1000 murid tua dari Sekte Pelangi Merah di Pulau Pengamatan No. 5. Adapun binatang laut, jumlahnya setidaknya puluhan ribu binatang laut ada di belakang mereka. Lautan begitu besar sehingga telah melahirkan binatang laut yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin mereka tidak bisa membasmi binatang laut itu secepat mereka bisa dilahirkan. Faktanya, peperangan juga akan terjadi antar binatang laut karena sumber dayanya. Jika sumber dayanya tidak ada habisnya, saya khawatir seluruh dunia adalah milik binatang laut, mereka tidak bisa dibasmi sama sekali, dan mereka akan dibasmi tanpa henti. Gemuruh. Gelombang setinggi puluhan ribu meter menghantam Li Fuchen. Li Fuchen melihat lebih dekat dan melihat di antara ombak seekor ular laut yang lebih besar dari narwal. Binatang laut tingkat rendah tingkat 6, ular laut berwarna-warni. Manusia, hari ini adalah peringatan kematianmu tahun depan. Ular laut berwarna-warni itu panjangnya lebih dari 1000 kaki, dan tubuhnya yang berwarna-warni seperti naga yang panjang. Saat ekornya terangkat, ia bersinar dengan cahaya warna-warni, dan itu tiba-tiba menarik keluar. Wuh, suara menakjubkan dari terobosan di udara seperti ledakan guntur. Itu sangat cepat sehingga sebagian besar prajurit di alam kelahiran kembali tidak punya waktu untuk bereaksi. Bahkan prajurit tingkat rendah di alam semangat pertarungan tidak akan bisa bereaksi pada saat berhadapan dengan ekor ular laut berwarna-warni. Bagus sekali, Qian Fensa. Niat pedang yang membara melonjak ke langit, dan Li Fuchen terlontar, menghindari serangan ekor, dan kemudian menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang merah itu seperti bola api berongga, mengembang seketika dan mengelilingi ular laut berwarna-warni. Bang! Bola api meledak, dan tubuh ular laut berwarna-warni itu pecah menjadi beberapa bagian, menjerit dan berputar. Kematian. Dengan serangan dari Yun Fen, tubuh ular laut berwarna-warni itu meledak berkeping-keping, dan bayangan ilusi ular laut berwarna-warni muncul darinya. Roh Ibel 15, roh sebenarnya dari binatang laut tingkat 6. Roh Ibel 15 bersifat abadi, dan binatang laut tingkat 6 dapat mengambil tubuh mereka dan dilahirkan kembali. Sayangnya, Li Fuchen tidak berniat melepaskan ular laut berwarna-warni itu, dan menyebarkan rohnya dengan pedang. Tanpa disadari, Li Fuchen mendapatkan kembali posisi pertama dalam daftar setan Xiaofu. Karena pada saat ini, dialah satu-satunya yang dapat membasmi binatang laut itu dengan cepat. Yang lain, termasuk Tai Chun Qiu, semuanya terjerat oleh binatang laut yang kuat itu, dan kecepatan membasmi binatang laut itu sangat melambat. Binatang laut tingkat 5 dibasmi satu demi satu, dan kadang-kadang satu atau dua binatang laut tingkat rendah di tingkat 6 mati di bawah pedang Li Fuchen. Kontribusi Li Fuchen sangat menarik Tai Chun Qiu dari posisi kedua. Orang pembawa sial, aku seharusnya tidak menggunakan kekuatan kapak sejak awal. Melihat Li Fuchen melampauinya, Tai Chun Qiu menyesalinya di dalam hatinya. Binatang laut yang menyerbu ke arahnya semakin kuat, yang menggandakan tekanannya. Jika dia menunggu sampai sekarang untuk menggunakan kekuatan sihirnya, itu mungkin tidak akan terlalu sulit. Si Kong Zan dan yang lainnya juga menyayangkannya. Bagaimanapun, mereka belum pernah mengalami perang, dan konflik roh membuat mereka berada dalam dilema. Sekelompok idiot, salah satu murid tingkat Raja Sekte dalam mencibir. Perang baru saja dimulai dan dia telah menggunakan kekuatan magisnya. 300, 500, 1000. Perang memasuki tahap yang intens, dan poin kontribusi Li Fuchen terus meningkat dengan kecepatan tinggi. Para murid sekte luar lainnya diam-diam terdiam. Teknik kekuatan naga. Jika binatang laut tingkat rendah tingkat 6 sebelumnya, ular laut berwarna-warni, cukup kuat, maka binatang laut tingkat rendah tingkat 6 yang dihadapi Li Fuchen sekarang, ular satu cakar, jelas-jelas adalah beberapa kali lebih kuat dari ular laut berwarna-warni.
Satu-satunya cakar di perutnya memanjang dan memanjang, berubah menjadi cakar naga besar dan meraih Li Fuchen. Bang! Pada saat kritis, Li Fuchen mengaktifkan roh naga beracun itu dan menyerangnya. Tapi dia masih terjatuh dan terlempar keluar. Itu seharusnya mengandung darah naga. Wajah Li Fuchen serius. Binatang laut tingkat rendah tingkat 6 yang biasa tidak bisa menjadi lawannya. Hanya binatang laut yang menentang surga dengan garis keturunan naga yang dapat menekannya. Naga asli berada pada level Kaisar Ibel 15. Raja Ibel 15 terkuat di Laut Merah, Raja Naga Merah, sebenarnya bukanlah naga berdarah murni. Jika ia adalah naga berdarah murni, ia mungkin telah berevolusi menjadi Kaisar Ibel 15 dahulu kala. Ular naga bercakar satu itu sedikit terkejut. Dia mencoba yang terbaik untuk memukul Li Fuchen dengan cakarnya. Ini sungguh tidak masuk akal. Anda harus tahu bahwa bahkan prajurit tingkat rendah di alam Dowling pun dapat membasmi dengan sangat cepat, tidak banyak. Dapat memblokir salah satu cakarnya. Cakarnya yang menyerang, ekornya yang mencambuk, dan mulutnya mengeluarkan cahaya putih. Ular naga bercakar satu itu membasmi Li Fuchen dan terus mundur terluka. Tidak, berdasarkan kekuatan normalku, aku bukan tandingannya. Kesengsaraan debu merah saat ini tidak sebaik tinju naga racun. Jika kesengsaraan debu merah berhasil, Li Fuchen akan memiliki kepercayaan diri untuk melawannya ular bercakar. Mundur, Li Fuchen mundur menuju pulau observasi. Manusia, mau kemana? Di belakangnya, seekor mongki laut setinggi ratusan kaki tiba-tiba muncul dari dasar laut. Mongki Chishui binatang laut tingkat menengah tingkat 6. Bum bum bum. Mongki Chishui melambaikan kakinya, dan lusinan bola air besar muncul, setiap bola air dikompres dari sejumlah besar air laut, dan memiliki kekuatan untuk menenggelamkan sebuah pulau, dan dunia seakan-akan jatuh ke dalam kiamat. Aura air laut ada di mana-mana, dan beberapa murid dari sekte luar yang relatif dekat dari sini hancur berkeping-keping dalam sekejap. Tidak bagus. Li Fuchen mengaktifkan roh naga beracunnya untuk melindungi dirinya sendiri. Roh naga beracun itu berputar dan bergetar, menghilang lapisan demi lapisan. Ketika hanya lapisan tipis yang tersisa, ia terkoyak oleh cakar ular naga bercakar satu. Cakar yang membengkak seperti cakar naga mencengkeram erat Li Fuchen, debu yang mengambang akan dihancurkan menjadi bubur kertas. Beruang, gelombang api yang melonjak meledak, menghempaskan ular naga bercakar satu itu, dan cakarnya mau tidak mau mengendur. Antara langit dan bumi, ada manusia yang terbakar. Kekuatan api jantung api. Dengan kekuatan energi sejati dan kekuatan pemurnian tubuh yang meroket, mustahil kekuatan magis api Li Fuchen tidak meningkat sama sekali. Saat jiwanya berubah menjadi lavender, pemahaman Li Fuchen meningkat pesat, dan dia memahami akar api dan pola tulang, dan kecepatannya juga meningkat dalam jumlah yang tak terukur ke tingkat 4,5 knot. Perlu Anda ketahui kalau tulang akar apinya hanya memiliki total 6 bagian. Gelombang api yang melonjak memancar ke segala arah. Gelombang api ini jelas mengandung aturan api yang kuat. Itu tidak sesederhana api biasa. Sungguh kekuatan magis api yang sangat kuat, teknik kekuatan naga. Ular naga bercakar satu sekali lagi meraih Li Fuchen dengan cakarnya. Keluar, Li Fuchen, memegang pedang pembasmi surga, memukul cakar tunggal ular bercakar satu itu dengan pedangnya. Boom booming, nyala api memercik, dan tanda pedang hitam muncul di cakar ular bercakar satu itu. Ular bercakar satu yang menyakitkan itu dengan cepat mencabut cakarnya. Hei, Jenderal Cakar Satu, kamu tidak cukup kuat. Kamu bahkan tidak bisa menghadapi semut manusia di alam terlahir kembali. Mongki air merah mengebor masuk dan keluar air laut dengan kecepatan yang sangat cepat, sambil tertawa ular bercakar satu. Naga bercakar satu mendengus dingin Jenderal Chishui, jangan membuat komentar sarkastik. Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan. Li Fuchen jelas bukan prajurit biasa di alam kelahiran kembali sedikit takut. Aku naik, aku naik. Mongki Chishui masuk ke dalam air laut, dan seketika, sebuah bayangan muncul di bawah Li Fuchen. Kembalilah. Di medan perang lautan tanpa batas ini, pergerakan udara kacau, dan kesadarannya mudah terganggu. Namun, kesadaran Li Fuchen telah mencapai tingkat Yuan Hai. Dengan konsentrasi, mongki air merah tidak dapat menyerangnya secara diam-diam, dan langsung terkena pedangnya. Di tengah-tengah gempa kembali ke air laut, dan berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Tes, apakah ini kekuatanmu? Ular naga bercakar satu itu mencibir. Wow, beberapa mil jauhnya, mongki air merah muncul dari laut. Tubuhnya hangus hitam, yang jelas disebabkan oleh energi pedang api. Dia berkata dengan wajah jelek, aku ceroboh sekarang, jadi itu tidak dihitung. Jangan terlalu kasar, anak manusia ini merepotkan,
bergabunglah untuk membasminya, dan bertarunglah dengan cepat. Ular naga bercakar satu tidak tertarik untuk terlibat dengan Li Fuchen. Dengan dua Jenderal Ibel 15 bergabung, tekanan Li Fuchen berlipat ganda. Dia yang menggunakan kekuatan magis api hanya bisa menekan salah satunya. Bagaimanapun juga, apakah itu ular naga bercakar satu atau Monkey Air Merah, kekuatan mereka berada di alam Dowling tingkat menengah, sebanding dengan beberapa murid tingkat raja dengan budidaya tingkat kedua atau ketiga di alam Dowling. Ledakan. Setelah sengaja diserang oleh ular naga bercakar satu, Li Fuchen menggunakan kekuatannya untuk terbang terbalik dan kembali ke pulau observasi dalam sekejap mata. Monkey Air Merah dan ular naga cakar satu sangat marah dan melancarkan gelombang besar untuk menyerang formasi pulau pengamat. Namun, formasi di pulau pengamatan berada pada tingkat ketujuh. Kecuali energi di kumpulan energi abis atau Raja Ibel 15 datang sendiri, formasi itu tidak akan pernah rusak. Di pulau itu, banyak tetua dan murid yang mundur. Serangan binatang laut begitu sengit dan tak ada habisnya. Jika bukan karena murid sejati yang menahan tekanan, pertempuran ini tidak akan mungkin terjadi. Memanfaatkan istirahat singkat, semua orang melihat ke arah Fu Yaobang besar dan Fu Yaobang kecil. Orang nomor satu di daftar Ibel 15 Dalton Fu tetaplah Yuan Long, yang poin kontribusinya mencapai 38.000 poin yang mencengangkan. 10.000 poin lebih tinggi dari tempat kedua. Namun, dikatakan bahwa dua murid tingkat raja sejati lainnya berada di benua yang berbeda. Adapun daftar setan Xiao Fu, tempat nomor satu tentu saja adalah Li Fuchen. Itu berbeda dari sebelumnya. Sebelum Li Fuchen bisa mengambil tempat pertama, Tai Chun Qiu mengambilnya kembali. Kemudian, Li Fuchen mengambilnya kembali. Tapi sekarang, tidak ada yang optimis tentang Tai Chun Qiu. Karena perbedaan poin kontribusi antara Tai Chun Qiu dan Li Fuchen adalah 1.500 poin penuh. Poin kontribusi Li Fuchen mencapai 3.600 poin. Tapi Tai Chun Qiu hanya punya 2.100 poin. Kecuali Li Fuchen tewas dalam pertempuran, Tai Chun Qiu tidak akan punya harapan sama sekali. Dengar, poin kontribusi Li Fuchen lebih tinggi daripada murid sekte dalam yang berperingkat lebih rendah di peringkat Ibel 15 Fu besar. Seorang murid sekte luar tiba-tiba berkata dengan terkejut. Mendengar ini, semua orang melihat ke atas lagi. Benar saja, sebagian besar orang yang berada di peringkat bawah peringkat setan besar memiliki sekitar 3.000 poin kontribusi, dan ada banyak yang memiliki poin kontribusi kurang dari Li Fuchen. Bukankah ini berarti Li Fuchen lebih kuat dari beberapa murid sekte dalam? Itu tidak bisa dikatakan. Mungkin dia beruntung dan tidak bertemu dengan binatang laut yang kuat. Tunggu, saat perang usai, semuanya akan menjadi jelas. Setelah istirahat sejenak, Li Fuchen terus bertarung. Kali ini dia tidak lagi ceroboh dan selalu waspada. Begitu Jenderal Ibel 15 yang kuat muncul di area waspada, dia akan segera mengungsi. Dengan eksplorasi kesadaran tanpa gangguan, Li Fuchen merasa betah di medan perang, dan poin kontribusinya meningkat begitu cepat sehingga tidak hanya semua orang di peringkat setan kecil putus asa, tetapi bahkan semua orang di peringkat setan-setan besar mengangkat alis. Setengah hari kemudian, poin kontribusi Li Fuchen meningkat menjadi 10.000. Tai Chun Qiu yang berada di posisi kedua hanya memiliki kurang dari 6.000. Bagaimana dia bisa membasmi musuh begitu cepat? Wajah Si Kong Zan terlihat sangat jelek. Setengah hari yang lalu, dia bersumpah untuk bersaing dengan Li Fuchen, tetapi apa yang terjadi sekarang tidak diragukan lagi merupakan tamparan di wajahnya. Ada terlalu banyak binatang laut, tidak ada kekurangan sama sekali. Melihat sekeliling, ada binatang laut di mana-mana di tengah gelombang badai, dan tidak ada tren penurunan. Li Fuchen tersenyum pahit. Sejauh ini, dia telah membasmi bukan 3.000 tetapi 2.000 binatang laut tingkat 4. Dia telah membasmi ratusan binatang laut tingkat 5. Bahkan binatang laut tingkat 6 yang rendah, dia telah membasmi lebih dari 20 binatang laut, dengan hasil yang luar biasa. Dia membasmi begitu banyak binatang laut sendirian, ditambah binatang laut yang dibasmi oleh orang lain, jumlahnya dalam satuan 100.000. Diperkirakan hanya binatang laut yang dapat mengkonsumsi kekuatan tempur dengan begitu sembarangan, bisa hilang. Tentu saja, ini terutama karena Sekte Scarlet Hong mengambil jalur elit. Jika kekuatan tempur seluruh benua bumi merah dikumpulkan, jumlah Sekte Scarlet Hong, meskipun masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan binatang laut, masih cukup besar. Lagi pula, ada banyak prajurit alam Tiangang di seluruh benua bumi merah, dan prajurit di alam terlahir kembali tidak berbeda dengan kubis Cina. Angkat kepala tinggi-tinggi. Raungan bernada tinggi seperti naga dan paus terdengar, dan sebuah pulau besar tiba-tiba muncul di atas ombak di kejauhan. Jika Anda perhatikan lebih dekat,
Anda akan melihat bahwa ini bukanlah sebuah pulau, ini jelas merupakan hewan laut cetacea. Dan ia juga merupakan yang teratas di antara hewan laut cetacea, paus naga. Ukurannya sebenarnya mencapai 10.000 kaki. Jika diubah menjadi mil, maka ukurannya adalah 70 mil. Apa konsep 70 mil? Ini lebih besar dari kota-kota raksasa di benua tujuh warna. Binatang laut puncak tingkat 6 ini, paus naga, membawa momentum destruktif dan menyerang menuju pulau pengamat. Ledakan momentum saja telah menyebabkan sejumlah besar murid sekte luar dan murid sekte dalam muntah darah dan terbang mundur, dan sejumlah besar murid sekte dalam muntah darah dan terbang mundur. Tubuh binatang laut tingkat 4 itu meledak dan mati secara misterius. Itu adalah Jenderal Evil 15 Paus Naga, salah satu dari 5 Jenderal Evil 15 yang tak terkalahkan di Cihai. Petik 2. Jenderal Evil 15 Paus Naga mengandung jejak darah naga sejati di tubuhnya, dan naga sejati adalah binatang suci. Dia hanya perlu mencapai usia dewasa untuk menjadi orang suci Evil 15, dan tidak perlu berlatih sama sekali. Dibandingkan dengan naga sejati dewasa, Raja Evil 15 atau Kaisar Evil 15 manapun tidak ada gunanya disebutkan, seperti semut. Meskipun Jenderal Evil 15 Paus Naga hanya mengandung sedikit darah naga sejati di tubuhnya, jejak darah naga sejati ini cukup untuk membuatnya tak terkalahkan di bawah Raja Evil 15. Mundur. Suara sosok pendukung di atas menara besi mencapai telinga semua orang. Mundur, cepat mundur. Tak perlu dikatakan lagi, kata sosok pendukung itu, semua orang juga tahu bahwa monster paus naga ini tidak akan terkalahkan, dan hanya murid tingkat raja sejati yang hampir tidak bisa bertarung. Selama yang lain mendekat, mereka akan langsung hancur berkeping-keping. Hanya ada 2 murid tingkat raja sejati di Pulau Pengamatan No. 5. Kedua murid tingkat raja sejati ini mengertakkan gigi dan menghalangi jalan paus naga. Kematian. Jenderal Evil 15 Paus Naga tidak perlu menggunakan metode apapun sama sekali. Dia hanya berlari dan menghempaskan 2 murid tingkat raja yang sebenarnya. Terlalu kuat. Bahkan Li Fuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara. Momentum paus naga ini tidak kalah dengan beberapa tetua sekte dalam yang lebih lemah. Di sekte Scarlet Hong, diperkirakan hanya ada 3 murid tingkat raja sejati yang bisa bertarung. Sayangnya, Yuan Long, salah satu dari 3 murid tingkat raja sejati, tidak ada di Pulau Pengamatan nomor 5, dan 2 lainnya, tidak berada di sekte Scarlet Hong. Tidak berperang. Orang pembawa sial, Raja Naga Merah berencana memulai perang skala penuh, bahkan Jenderal Evil 15 Paus Naga telah dikirim. Wang Kui, tetua sekte luar, tampak pucat. Kekuatannya lebih rendah daripada murid tingkat raja sejati, dan dia tidak bisa menandingi Jenderal Evil 15 Paus Naga. Segera, semua orang mundur ke Pulau Observasi nomor 5, termasuk 2 murid tingkat raja sejati yang terluka. Siapa yang berani keluar dan bertarung denganku? Jenderal Evil 15 Paus Naga. Evil 15 Paus Naga melayangkan tubuh besarnya di atas ombak dan berkata dengan suara menggelegar. Aku, Lei Donghai, akan menemuimu. Suatu saat, platform teleportasi di pulau itu menyala, dan sosok agung muncul. Retakan, guntur dan kilat melintasi pulau, dan sosok agung langsung muncul di luar pulau, dan memukul Jenderal Monster Paus Naga dengan palu. Ledakan, guntur tak berujung melintas, dan Evil 15 Paus Naga dibuang dengan palu. Sosok agung di latar belakang itu seperti dewa petir. Itu kakak senior Lei Donghai, salah satu dari 3 murid tingkat raja sejati. Hebat, kakak senior Lei Donghai telah kembali. Dengan dia di sini, tidak peduli seberapa kuat naga itu Jenderal Evil 15 Paus, dia tidak bisa menyeberangi kolam guntur bahkan setengah langkah. Para tetua dan murid dari Sekte Qihong sangat gembira. Lei Donghai, salah satu dari 3 murid sejati tingkat raja dari Sekte Hong Merah, sama terkenalnya dengan Yuan Long. Dia memiliki tulang akar palu guntur bintang 7, dan kekuatannya membuatnya tak terkalahkan di alam pertarungan roh. Begitu dia melepaskan kekuatan magis palu gunturnya, dia dapat bersaing dengan raja tingkat rendah biasa di alam Yuan Hai. Di antara murid Sekte Scarlet Hong, satu-satunya yang dapat melampaui 3 murid tingkat raja sejati adalah 2 murid tingkat kaisar. Namun, kedua murid tingkat kaisar itu misterius dan hanya sedikit orang yang pernah melihatnya. Diperkirakan hanya pejabat tingkat tinggi yang sebenarnya yang pernah melihatnya. Apakah palu guntur bintang 7 adalah tulang? Li Fuchen secara alami tahu banyak tentang 3 murid tingkat raja yang sebenarnya. Yuan Long, yang membawa akar dan tulang arhat bintang 7, adalah master pemurnian tubuh puncak dari alam Dowling, dan kekuatannya adalah yang pertama di antara 3 murid tingkat raja sejati. Lei Donghai memiliki tulang akar palu guntur bintang 7.
Tulang akar palu guntur ini adalah tulang akar khusus yang bermutasi, dan kekuatan serangan murninya bahkan lebih tinggi daripada tulang akar jalur palu. Yang lainnya adalah seorang wanita bernama Gu Jiuye, yang memiliki 7 bintang cahaya. Kekuatan mereka bertiga satu tingkat lebih tinggi daripada murid tingkat raja sejati lainnya. Baik itu kemampuan, pemahaman, atau keberuntungan mereka, mereka semua adalah yang terbaik. Setelah memukul Jenderal Ibel 15 paus naga terbang dengan palu, Lei Donghai mengangkat alisnya dan berkata, "Kamu adalah Jenderal Ibel 15 paus naga, salah satu dari 5 Jenderal Ibel 15 yang tak terkalahkan di Laut Merah. Kamu tampaknya tidak terlalu baik. Aku akan memakanmu hidup-hidup." Jenderal Ibel 15 paus naga dia tidak terluka dan memiliki wajah jelek. Dia membuka mulutnya yang besar dan pusaran hitam muncul, menyedotnya ke arah Lei Donghai. Thunder Hammer. Lei Donghai mengejek Jenderal Ibel 15 paus naga, tapi dia tidak mengabaikan tindakannya sama sekali. Kekuatan palu petir melonjak, dan Lei Donghai meledak dengan kekuatan magis palu petir, Mjolnir. Ledakan. Dalam kehampaan, palu petir sebesar gunung terbang keluar dan menghantam pusaran hitam. Dalam sekejap, naga listrik menari dengan liar, ular listrik menutupi langit, dan di antara bayangan palu petir dan pusaran hitam, cahaya biru kehitaman yang cukup untuk menutupi matahari meletus, dan retakan hitam yang mengerikan melintas. Kesadaran Li Fuchen sangat mencengangkan. Meskipun retakan angin hitam ini menghilang dengan sangat cepat, dia tetap tertangkap. Ruang retak. Hati Li Fuchen menegang. Munculnya retakan spasial berarti pertarungan antara Lei Donghai dan Jenderal Ibel 15 paus naga telah menghancurkan aturan langit dan bumi di area tersebut. Hanya ketika aturan langit dan bumi rusak barulah retakan spasial muncul. Meskipun retakan luar angkasa hanya setebal rambut, ia dapat dengan mudah memotong peralatan tingkat tinggi di bumi. Bahkan Raja Alam Yuanhai akan terluka parah jika dia tidak siap. Suara keras yang mengejutkan terdengar, dan Lei Donghai serta Jenderal Ibel 15 paus naga terbang mundur. Salah satu dari keduanya adalah Jenderal Ibel 15 yang tak terkalahkan, dan yang lainnya adalah Master yang tak terkalahkan. Jika Anda ingin menentukan pemenang, tidak mungkin tanpa ribuan gerakan. Dengan Lei Donghai menahan Jenderal Ibel 15 paus naga dan menariknya ribuan mil jauhnya, semua orang bergegas keluar dari pulau pengamatan dan terus bertarung dengan binatang laut itu. Pertempuran ini berlangsung sehari semalam penuh, dan laut di sekitarnya berwarna merah ribuan mil, tidak berbeda dengan Laut Merah yang sebenarnya. Pada hitungan terakhir, di pulau pengamatan No. 5, Sekte Pelangi Merah kehilangan total 72 murid tertua, yang mungkin terlihat tidak banyak, namun cukup membuat orang terdiam. Mereka yang bisa memasuki Sekte Pelangi Merah semuanya adalah elit di antara para elit, satu sama dengan 100 di luar. Di antara 72 orang ini, mungkin ada satu yang akan menjadi Raja Alam Yuanhai di masa depan. Faktanya, Sekte Pelangi Merah dapat menghindari korban jiwa. Selama mereka mengirimkan kapal perang dalam jumlah besar, berdasarkan situasi pertempuran sebelumnya, mereka dapat sepenuhnya menekan binatang laut. Tapi Sekte Qihong tidak melakukan ini. Bunga-bunga di rumah kaca ditakdirkan tidak mampu menahan terlalu banyak angin dan hujan. Perang pasti melibatkan kematian. Terlebih lagi, Sekte Pelangi Merah memiliki dasar yang dalam, dan pihak binatang laut belum mengerahkan seluruh kemampuannya. Jika kedua belah pihak menghabiskan seluruh kartunya, maka tidak jauh dari pemenang pertarungan. Totalnya adalah 24.000 poin kontribusi. Jika kita bertarung lagi, kita hampir dapat menukarnya dengan volume kesengsaraan dunia merah berikutnya. Li Fuchen mendominasi peringkat Ibel 15 Xiaofu, dan poin kontribusinya 2 kali lipat dari yang kedua tempatkan Tai Chun Qiu. Ini dalam hal poin kontribusi, meskipun ditempatkan di daftar peringkat setan besar, itu akan tetap berada di peringkat menengah atau bawah. Dan pertempuran ini cukup untuk memastikan status tak terkalahkan Li Fuchen di alam kelahiran kembali. Yang paling penting adalah Li Fuchen baru mencapai alam terlahir kembali tingkat ke-7. Jika budidayanya mencapai puncak alam terlahir kembali, kekuatannya akan semakin kuat. Tidak ada pertempuran untuk minggu depan, jadi Li Fuchen dan yang lainnya menemukan tempat untuk berlatih di Pulau Pengamatan No. 5. Merasa kekuatan mereka sendiri masih belum mencukupi, minggu ini, Li Fuchen memfokuskan seluruh energinya pada bencana dunia. Setelah kesengsaraan debu merah selesai, itu tidak hanya akan lebih kuat dari tinju naga racun, tetapi efek pemurnian kotoran juga akan meningkat secara dramatis. Ditambah dengan kekuatan gajah naga dan pendekatan dua arah, Li Fuchen mampu meningkatkan batas tubuhnya ke tingkat yang lebih tinggi dalam waktu singkat, dan kemudian dia dapat terus meningkatkan latihan tubuhnya. Di dunia manusia yang bermasalah, seseorang harus merespons bencana dengan tubuhnya.
Bencana manusia ini juga tampaknya memerlukan kondisi pikiran tertentu. Bencana manusia yang tidak lengkap jauh lebih sulit untuk dipraktikkan daripada yang dibayangkan Li Fuchen. Isi dari budidaya benar-benar misterius dan misterius, hanya dapat dipahami tetapi tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, dan sepertinya memiliki hubungan tertentu dengan jiwa. Jangan terburu-buru. Tidak perlu terburu-buru. Untuk berlatih seni bela diri, terkadang Anda perlu melihat keadaan pikiran Anda saat itu. Di gunung yang pendek, Li Fuchen berdiri dan terbang ke arah luar dari pulau itu. Wilayah laut ini termasuk perairan pesisir benua bumi merah dan kaya akan sumber daya. Banyak sumber daya di dasar laut yang tidak ditemukan di benua bumi merah. Terbang ribuan mil jauhnya dari pulau observasi, tubuh Li Fuchen melintas dan melesat ke air laut. Tekanan air laut sangat tinggi, dan tekanan air di kedalaman 10.000 meter cukup untuk menekan seorang pejuang alam Tiangang. Tekanan air di kedalaman 100.000 meter cukup untuk menghancurkan seorang pejuang di alam kelahiran kembali. Namun di kawasan lepas pantai, kedalaman 100.000 meter sudah sangat dalam. Setidaknya kawasan tempat menyelam Li Fuchen hanya sedalam 60.000 hingga 70.000 meter. Di bawah laut, suasananya sangat sunyi, seolah-olah Anda datang ke dunia yang sunyi. Dengan telapak kakinya menginjak tanah, hati Li Fuchen terasa seperti air yang tenang, dan segala macam pengalaman seperti awan yang lewat, muncul dan menghilang dalam pikirannya. Alam halus yang misterius dan misterius muncul di benak saya. Lambat laun, tubuh Li Fuchen bersinar merah. Lampu merah itu begitu kuat sehingga memusnahkan sebagian besar air laut menjadi ketiadaan, menyebabkan lubang hitam vakum muncul di tempat Li Fuchen berdiri. Li Fuchen juga tidak menyangka bahwa awalnya dia berencana turun untuk mencari sumber daya dasar laut, namun tiba-tiba dia merasakan hubungan antara surga dan manusia seolah-olah dia tidak dapat menemukan apapun bahkan setelah memakai sepatu besi, dan itu tidak membutuhkan usaha sama sekali. Apa yang Li Fuchen tidak ketahui adalah bahwa dia telah berlatih kesengsaraan debu merah selama seminggu, dan dia masih berada dalam atmosfer itu. Dunia bawah laut, dengan keheningan abadi, mengandung semacam konsepsi artistik yang teratur, itu seperti guntur dari langit. Api bumi, sulit untuk tidak ditembus. Tentu saja, yang paling penting adalah Li Fuchen memiliki jiwa lavender dan pemahaman yang luar biasa, sehingga ia dapat dengan mudah memasuki keadaan persekutuan antara surga dan manusia, jika itu adalah orang lain, bahkan jika ia diberi lingkungan budidaya terbaik, itu akan membuang-buang waktu dan sumber daya. Kesengsaraan dunia fana. Setelah kesengsaraan dunia fana selesai, Li Fuchen merasa bahwa hanya dalam satu pemikiran, sejumlah besar kekuatan gajah naga diubah menjadi kekuatan kesengsaraan dunia fana. Dan kekuatan dunia fana sepertinya mengandung jejak kekuatan jiwa, atau dengan kata lain, kemauan. Kehendak inilah yang berkontribusi pada lahirnya bencana mematikan. Saya tidak tahu seberapa kuat kesengsaraan debu merah Dacheng. Li Fuchen meledak, lampu merah menyala, dan air laut di depan berubah menjadi ketiadaan, meninggalkan jejak vakum kekuatan. Jejak vakumnya sangat kecil. Itu akan runtuh, membuat suara gemuruh yang membosankan. Setelah bencana dunia berakhir, Li Fuchen segera kembali ke pulau pengamatan nomor 5, karena dia tidak berniat mencari sumber daya dasar laut. Dalam beberapa hari berikutnya, Li Fuchen telah mempelajari tentang kesengsaraan debu merah Dacheng. Pada saat ini, kekuatan kesengsaraan dunia fana sudah dapat merusak peralatan tingkat menengah di bumi. Anda tahu, peralatan tingkat menengah tingkat bumi sulit dirusak bahkan oleh Master Alam Dowling tingkat tinggi. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa kekuatan Li Fuchen sebanding atau bahkan melampaui Master tingkat tinggi Alam Dowling. Dari semua hal di dunia ini, satu hal mengalahkan hal lainnya. Kekuatan kesengsaraan di dunia fana menahan materi fisik. Dalam hal menghancurkan materi fisik, kesengsaraan debu merah dapat bekerja dengan sangat baik. Dan dengan selesainya kesengsaraan debu merah, efek kekuatan kesengsaraan debu merah dalam menghancurkan ki dan kotoran darah juga meningkat secara dramatis, yang beberapa kali lebih besar daripada kekuatan yang dapat dirasakan oleh Li Fuchen. Kotoran darah di tubuhnya meningkat setiap saat. Kotoran tersebut berkurang setiap saat. Begitu kekuatan kesengsaraan dunia fana diaktifkan, kotoran tersebut berkurang lebih cepat, dan tubuhnya tampak transparan, ringan, dan sangat nyaman. Misteri mendalam dari kesengsaraan debu merah jauh melebihi bab pelatihan tubuh gajah naga. Li Fuchen dapat membayangkan bahwa kesengsaraan debu merah yang lengkap pasti merupakan seni bela diri pelatihan tubuh tingkat surga, sedangkan lencana pelatihan tubuh gajah naga hanyalah sebuah seni bela diri, pelatihan tubuh tingkat tinggi tingkat bumi. Itu hanyalah sebuah teknik. Adapun tingkat seni bela diri pemurnian tubuh dari tinju ilahi 9 kesengsaraan yang lengkap, Li Fuchen tidak dapat lagi membayangkannya. Wohoho! Klakson berbunyi.
Monster laut itu menyerang lagi. Di laut yang semula tenang, ombaknya bergejolak, dan binatang laut berkerumun dari jauh ke dekat, yang membuat orang merasa tertekan. Apakah kamu di sini lagi? Lagi pula, jika kamu ingin melangkah ke alam Yuanhai dalam waktu singkat, kamu harus memiliki kemauan yang tidak bisa dihancurkan, berani dan rajin. Perang ini hanya bisa meredam keinginanku. Lei Donghai memiliki tubuh yang panjang ke atas, matanya melewati formasi dan mendarat di Jenderal Eagle 15 Paus Naga. Salah satu dari keduanya adalah Master yang tak terkalahkan, dan yang lainnya adalah Jenderal Eagle 15 yang tak terkalahkan. Dalam pertempuran terakhir, tidak satu pun dari mereka yang terluka, tetapi mereka sangat kelelahan. Pertarungan yang berlarut-larut seperti ini seringkali menguji kemauan akan tertawa terakhir. Ayo bertarung. Di menara besi, sosok yang kuat muncul lagi, suaranya mengungkapkan kemauan berdarah besi yang tak terlukiskan. Basmi, semua orang bergegas keluar dari formasi dan mulai bertarung dengan binatang laut itu. Di antara binatang laut kali ini, jumlah binatang laut tingkat 4 jauh lebih sedikit. Coba pikirkan, di depan para pejuang alam kelahiran kembali dan alam roh pertarungan, binatang laut tingkat 4 sepenuhnya adalah umpan meriam ada, akan ada suatu hari ketika itu habis. Sejumlah besar dari mereka dikirim dalam perang terakhir. Tujuan utama pengiriman binatang laut adalah untuk memaksa mereka berevolusi, tetapi evolusi juga membutuhkan waktu kirim sejumlah besar hewan laut tingkat 4 kali ini, seluruh Laut Merah mungkin akan kosong, yang tidak kondusif bagi perkembangan Laut Merah. Meskipun jumlah monster laut tingkat 4 lebih sedikit, kekuatan serangan monster laut tidak berkurang sama sekali. Dalam perang ini, monster laut tingkat 5 dan monster laut tingkat 6 adalah kekuatan utama. Maksud pedang Qingyang, ribuan awan dan api membakar dan mematikan. Tinju naga racun, menggunakan 3 seni bela diri secara bergiliran, Li Fuchen seperti pisau tajam, bertarung masuk dan keluar dari binatang laut dengan momentum seperti pelangi. Manusia, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri kali ini. Seekor ular naga bercakar satu sepanjang 1000 kaki muncul di hadapan Li Fuchen. Segera setelah itu, Monkey Chishui juga muncul di belakang Li Fuchen. Kenapa aku harus lari? Li Fuchen tersenyum tipis. Sebelum kesengsaraan dunia selesai, dia mampu mengalahkan salah satu dari mereka. Sekarang, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan tidak perlu melarikan diri. Bagaimana denganku? Seekor kuda laut besar setinggi beberapa ratus kaki muncul. Kuda laut ini memiliki tubuh berwarna kuning cerah, mulut berlubang, berbentuk tabung panjang, dan sepasang mata besar yang memancarkan cahaya menyilaukan. Binatang laut tingkat menengah tingkat 6, kuda laut yang mempesona. 3 di antaranya cukup menarik. Mata Li Fuchen menjadi sedikit lebih serius. Dia tidak begitu jelas tentang seberapa kuat Hong Chen Jie di medan perang, segalanya berubah begitu cepat sehingga dia tidak bisa gegabah. Gelombang ekstasi. Kuda laut ekstasi menyerang terlebih dahulu. Mulutnya yang panjang berbentuk tabung melotot, dan kemudian mengeluarkan bola gelombang cahaya transparan. Gelombang cahaya tidak memiliki kekuatan menyerang, tetapi tidak dapat dihindari sama sekali keluar dalam sekejap, dan dari li debu yang mengambang menembus tubuh. Teknik kekuatan naga, guntur ilahi air merah. Memanfaatkan kesempatan ini, ular naga bercakar satu dan Monkey air merah melepaskan bakat mereka masing-masing, bersiap untuk membasmi Li Fuchen dalam satu gerakan. Menurut mereka, Li Fuchen sudah mati kali ini. Gelombang ekstasi Jenderal Eagle 15 ekstasi dapat membuat prajurit alam Dowling langsung kehilangan kesadaran. Meski waktu kehilangan kesadarannya singkat, itu sudah cukup bagi mereka untuk melancarkan serangan yang menentukan. Sayangnya, ketiga Jenderal Eagle 15 itu ditakdirkan untuk kecewa. Dalam aspek lain, Li Fuchen mungkin terkendali. Namun dalam hal kesadaran, Li Fuchen tidak akan pernah terkendali. Satu-satunya yang bisa menahan kesadarannya adalah Raja Alam Yuanhai. Namun, kekuatan Raja Alam Yuanhai sendiri dapat menghancurkan Li Fuchen, jadi tidak perlu menggunakan serangan kesadaran. Dengan kesadaran yang sangat jernih, Li Fuchen menggunakan metode pikiran bencana manusia, dan kekuatan bencana manusia yang misterius dan sombong lahir dari udara tipis. Keluar, Li Fuchen meninju cakar tunggal ular bercakar satu itu. Dia sendiri terkena guntur Dewa Air Merah milik Monkey Air Merah. Ledakan, kabut darah meledak, dan cakar tunggal ular naga bercakar satu yang tidak bisa dihancurkan secara paksa oleh kekuatan kesengsaraan dunia fana. Ini masih diisolasi oleh roh jahat. Jika tidak, kekuatan kesengsaraan dunia fana Li Fuchen dapat sepenuhnya mengikuti cakar tunggal ular naga bercakar satu menyebar ke tubuh lawan. Ah, tidak mungkin. Ular naga bercakar satu itu menjerit dan terbang terbalik.
Cakar tunggalnya lebih keras dan lebih kuat daripada bagian lain dari tubuhnya. Setelah satu cakar dihancurkan, cakar tersebut tidak akan pulih sama sekali hanya dalam beberapa dekade. Kecuali Raja Ibel 15 menghadiahinya dengan harta yang berharga, dia akan memiliki kesempatan untuk pulih dalam waktu singkat. Adapun guntur ilahi Chishui Monkey Chishui, gagal melukai Li Fuchen. Dengan perlindungan kekuatan kesengsaraan debu merah, guntur ilahi Chishui hanya mengguncang energi dan darah Li Fuchen. Tidak, kenapa kekuatannya meningkat pesat? Monkey Chishui tercengang. Terakhir kali Li Fuchen meledak dengan kekuatan magis, dia hampir tidak bisa menekan mereka dan tidak bisa melukai mereka menyerang kemampuan untuk membasmi mereka. Kamu sebenarnya kebal terhadap gelombang ekstasiku. Kuda laut ekstasi juga sangat terkejut. Gelombang daya tariknya adalah senjata yang ampuh. Bahkan prajurit tingkat tinggi di alam semangat pertarungan akan terpesona olehnya jika mereka ceroboh. Kematian. Li Fuchen menyusul ular bercakar satu itu dan meninju kepala lawannya. Ledakan. Kepala naga bercakar satu meledak, dan bahkan roh Ibel 15 dihancurkan oleh kekuatan kesengsaraan dunia manusia, sekarat dengan rapi. Lari. Monkey air merah dan kuda laut pesona ketakutan dan lari. Kekuatan yang pertama mirip dengan ular naga bercakar satu. Li Fuchen bisa membasmi ular naga bercakar satu, jadi tentu saja dia juga bisa membasminya. Yang terakhir ini bagus dalam serangan kesadaran, tapi sayangnya serangan kesadaran tidak efektif melawan Li Fuchen, dan dia hanya mencari kematian jika dia tetap tinggal. Kedua Jenderal Ibel 15 itu melarikan diri dengan sangat cepat, tetapi Li Fuchen tidak dapat mengejarnya. Kecepatan selalu menjadi kelemahannya, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kekuatanku saat ini, aku bisa membasmi monster tingkat menengah biasa. Pertempuran ini memberi Li Fuchen posisi akurat dari kekuatannya sendiri. Dari segi kekuatan, baik Monkey air merah maupun kuda laut ekstasi tidak memiliki garis keturunan yang kuat. Mereka hanyalah binatang laut tingkat menengah tingkat 6 biasa. Meskipun ular naga bercakar satu memiliki garis keturunan naga, sayangnya levelnya terlalu rendah. Itu hanya level ke-6 yang rendah. Jika lawan mencapai level 6, di kelas menengah, Li Fuchen mungkin bukan lawannya. Dengan kesengsaraan debu merah Dacheng, selama monster laut tingkat tinggi tingkat 6 tidak muncul, Li Fuchen hampir dapat membasmi dewa ketika dewa menghalanginya, dan Ibel 15 ketika Ibel 15 menghalangi mereka. Bahkan beberapa binatang laut tingkat menengah tingkat 6 dengan garis keturunan yang kuat tidak dapat melakukan apapun terhadap Li Fuchen, yang dengan mudah menerobos pengepungan dan melarikan diri ke Pulau Watch. Pertempuran ini masih berlangsung selama sehari semalam. Poin kontribusi Li Fuchen meningkat dari 24.000 menjadi 43.000, jauh lebih sedikit dibandingkan yang pertama kali. Hal ini terutama karena jumlah monster laut level 4 jauh lebih sedikit dan lebih banyak monster laut level 6 yang dapat memperoleh poin kontribusi, sedangkan monster laut level 6 dapat memperoleh banyak poin kontribusi dengan membasmi satu, tetapi selama lawannya lolos, Li Fuchen hanya bisa menatap. Dan lambat laun, Li Fuchen juga mulai dirawat oleh binatang laut yang kuat. Dalam satu hari satu malam, dia melarikan diri setidaknya belasan kali, dan lebih dari 10 kali dia dikejar oleh binatang laut tingkat tinggi tingkat 6 kesadarannya tidak terganggu, lawan hanya akan melakukannya. Setelah menguncinya, dia merasakan bahwa dia mungkin telah mati beberapa kali. 43.000, kamu dapat menukarnya dengan volume kedua kesengsaraan debu merah. Li Fuchen segera kembali ke markas Sekte Pelangi Merah melalui susunan teleportasi. Saya ingin terlahir kembali di dunia fana. Li Fuchen berkata langsung kepada tetua penjaga menara tanpa naik ke tingkat kedua. Bagian selanjutnya dari kesengsaraan debu merah adalah 150.000 koin kontribusi. Kata tetua yang menjaga menara, tidak lagi peduli pada Li Fuchen. Di sini, Li Fuchen mengeluarkan sejumlah besar koin kontribusi, tepatnya 150.000. Dengan kesengsaraan debu merah di tangan, Li Fuchen kembali ke pulau observasi nomor 5 tanpa henti. Di gunung yang pendek, Li Fuchen membuka jilid kedua kesengsaraan debu merah dan membalik-balik halamannya. Kultivasi pikiran seseorang di dunia fana, kekuatan malapetaka muncul. Dengan sendirinya, garis besar umum jilid kedua juga merupakan sebuah kalimat, yang berhubungan dengan dunia-dunia fana yang bermasalah dan tubuh seseorang untuk mengatasinya, dengan bencana. Apakah Hong Chen mengolah pikirannya? Tampaknya tinju ilahi 9 kesengsaraan ini lebih memperhatikan keadaan pikiran dan kemauan, dan sisanya hanyalah keterampilan. Menutup gulungan bawah kesengsaraan Hong Chen, Li Fuchen perlahan menghembuskan napas keruh udara. Sekarang dia akan menghirup udara keruh sesekali. Udara keruh ini adalah kotoran ki dan darah. Sebagian besar ki dan kotoran darah telah dihancurkan oleh kekuatan kesengsaraan dunia fana,
dan beberapa yang tersisa dimuntahkan melalui pernafasan. Perang ketiga terjadi dengan cepat. Pertempuran ini jauh lebih tragis dari sebelumnya. Dalam kegelapan, sepertinya ada tangan tak kasat mata yang mengendalikan perang. Jika seseorang terbang ke langit tak berujung, mereka dapat menemukan bahwa 8 pulau pengawas dikelilingi oleh lautan berdarah, dan di dalam lautan berdarah ini, ada sedikit fluktuasi formasi. Saat fluktuasi formasi menjadi semakin kuat, para tetua sekte dalam yang menjaga 8 pulau pengawas menjadi waspada. Bagaimana formasi ini diatur? Atau mungkin formasi itu selalu ada, tetapi membutuhkan darah dan kemauan makhluk yang tak terhitung jumlahnya untuk merangsang operasinya. Seorang tetua sekte dalam mengerutkan kening dan segera kembali ke markas sekte Pelangi Merah. Klik, klik, banyak retakan muncul di penghalang formasi di Pulau Pengamat. Ada juga gempa bumi yang terus-menerus terjadi di daratan Pulau Lookout, dalam sekejap, rasanya seperti ditebas puluhan kali oleh raksasa. Dan bukan hanya Pulau Pengamatan nomor 5 saja, semua pulau pengamatan lainnya pun sama. Tidak bagus. Sosok pendukung di menara besi mengecilkan pupilnya. Formasi yang menutupi Watch Island adalah formasi 7 tingkat. Kecuali raja keluar, formasi tersebut tidak akan pernah rusak. Bahkan seorang raja tidak dapat menghancurkan formasi dengan 1 atau 2 pukulan. Hanya raja tingkat tinggi yang dapat menghancurkan formasi dengan 1 pukulan. Jelas sekali bahwa bukan Raja Ibel 15 yang menghancurkan formasi, tetapi fluktuasi formasi yang lebih kuat, menghancurkan fondasi formasi Pulau Pengamatan. Fluktuasi formasi saja secara bertahap dapat menghancurkan formasi tingkat ke-7. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa ini pasti formasi tingkat 8. Selain itu, formasi tingkat ke-7 tidak dapat mencakup puluhan ribu bahkan ratusan ribu mil laut. Batas formasi tingkat ke-7 paling banyak hanya sekitar 10.000 mil. Hanya formasi tingkat ke-8 yang dapat menempuh jarak ratusan ribu mil, dan batasnya dikatakan 1 juta mil. Dia tidak percaya bahwa Raja Naga Merah dapat mengatur formasi tingkat 8. Hanya Kaisar Alam Dharma atau banyak Raja Alam Yuan Hai yang dapat mengatur formasi tingkat ke-8 pencapaian. Jika tidak, bahkan Kaisar Alam Dharma tidak akan mampu mengatur formasi tingkat ke-8. Jika Raja Naga Merah bisa mengatur formasi tingkat 8, Sekte Scarlet Hong pasti sudah dikalahkan sejak lama. Faktanya, monster dan monster hanyalah omong kosong dalam hal formasi. Saya yakin mereka dapat membentuk formasi tingkat 8. Lebih baik percaya bahwa Raja Naga Merah menerobos ke tingkat ke-8 dan menjadi Kaisar Ibel 15. Tekan. Sosok pendukung itu menekan dengan tangan kanannya, dan kekuatan yang perkasa dan agung menekan seluruh pulau pengamatan nomor 5 dan menstabilkan pembentukan pulau pengamatan. Para tetua sekte dalam yang dapat menjaga pulau penjaga semuanya memiliki tingkat kultivasi di atas alam Yuan Hai tingkat ketiga, dia masih bisa menekan sebuah pulau yang jaraknya ratusan mil. Tapi saya tidak tahu sampai kapan hal itu bisa ditekan. Semuanya kembali ke Watch Island. Sosok jangkung itu berteriak keras, dan suaranya menyebar ribuan mil. Cepat kembali, sesuatu yang besar sepertinya telah terjadi. Ayo pergi, aku selalu merasa sedikit tidak nyaman. Semua tetua dan murid dari Sekte Pelangi Merah bergegas kembali sekuat yang mereka bisa. Sayangnya, karena terhalangnya binatang laut tersebut, kurang dari separuh orang bergegas kembali ke pulau observasi untuk pertama kalinya. Sosok pendukungnya adalah pria parubaya yang kuat dengan rambut agak beruban. Saat ini, ada keringat di dahinya. Menekan formasi 7 tingkat yang akan runtuh lebih sulit dari yang dia bayangkan. Perasaan ini seperti memblokir paksa gunung berapi yang akan meletus. Semakin jauh Anda mundur, semakin besar tekanan yang Anda tanggung. Gelombang pertama akan dikirim kembali dulu. Suara parubaya yang kuat itu rendah, dan dia jelas kekurangan energi. Sejumlah besar batu spiritual dilemparkan ke dalam lubang di tengah platform teleportasi, lampu menyala, dan kelompok pertama yang terdiri dari ratusan orang menghilang di platform teleportasi. Li Fuchen juga bergegas kembali. Dia sangat tidak beruntung. Ketika sesuatu yang aneh terjadi di wilayah laut ini, dialah yang pertama kali waspada. Namun pada saat itu, dia dikelilingi oleh 4 monster laut tingkat menengah tingkat 6, salah satunya adalah monster laut tingkat menengah tingkat 6 dengan garis keturunan yang kuat, untuk sementara, dia tidak dapat keluar. Baru setelah suara tetua sekte dalam terdengar, Li Fuchen berhasil keluar dari pengepungan meskipun terluka. Tapi dia terlalu jauh dari pulau pengamatan. Ketika kelompok orang pertama berteleportasi, dia baru mencapai setengah jalan. Segera, kelompok orang kedua juga berteleportasi. Kelompok orang ini lebih besar dari kelompok pertama, hampir 900 orang, dan hanya beberapa lusin orang yang belum sempat kembali. Aku hanya bisa melakukan ini.
Pria parubaya yang kuat itu memuntahkan seteguk darah, dan sosoknya tiba-tiba naik ke langit. Ledakan. Pulau observasi, yang berukuran ratusan mil, runtuh seketika, dan formasinya runtuh tanpa serangan apapun. Tidak, para murid tua yang gagal kembali sangat putus asa. Di lautan luas ini, tanpa perlindungan formasi pulau pengamat, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Haha, basmi manusia ini. Mereka tidak punya tempat untuk melarikan diri. Dari belakang, sejumlah besar binatang laut mengejar mereka. Beberapa binatang laut tingkat 6 sangat cepat dan cepat mengejar semua orang. Naik ke kapal perang, lusinan orang yang tersisa berkumpul bersama, dan salah satu murid tingkat Raja Sekte dalam memegang kapal perang mini seukuran telapak tangan di tangannya. Namun saat berikutnya, kapal perang itu menjadi lebih besar dan semua orang naik ke dalamnya. Suara mendesing. Ini adalah kapal perang kecil tingkat 6. Kecepatannya sama cepatnya dengan prajurit tingkat tinggi di alam Dowling. Seperti seberkas cahaya, kapal perang itu membuang binatang laut tingkat 6 yang mengejarnya. Binatang laut tingkat tinggi masih bertahan. Semuanya, nama saya Su Heng. Biaya sewa kapal perang kecil tingkat 6 ini adalah 10.000 koin kontribusi per hari. Saya baru menyewanya selama 2 hari. Ada 40 orang yang hadir. Masing-masing dari Anda perlu membayar 200 kontribusi koin per hari, tidak terlalu banyak. Kata murid tingkat Raja Sekte dalam bernama Su Heng. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu banyak. 200 koin kontribusi sehari terlalu banyak bagimu. Saya menyarankan agar setiap orang membayarmu 300 koin kontribusi sehari. Selain itu, batu spiritual yang digunakan untuk menjalankan kapal perang juga milik kita. Orang asing, bahkan sesepuh sekte berkata, tanpa kapal perang, mereka hanyalah orang-orang tersesat yang akan segera musnah. Sedangkan untuk kapal perang tingkat 6, selama ada cukup batu spiritual tingkat rendah, ia dapat meledak dengan kekuatan prajurit tingkat menengah di alam Dowling bahkan bisa meletus dengan kekuatan prajurit tingkat tinggi di alam Dowling. Yang terpenting adalah, kecepatan kapal perangnya cukup cepat, dan tidak perlu mengeluarkan energi yang menyebalkan sama sekali saat menaiki kapal perang tersebut. Ini sangat penting. Bagaimanapun, di lautan luas, setelah energi sejati habis, akan sulit untuk menjaga kecukupan energi sejati setiap saat hanya dengan mengandalkan batu spiritual dan ramuan. Elder One benar, saya harus memberi Anda 300 koin kontribusi sehari. Untungnya, Anda menyewa kapal perang level 6, kalau tidak kita akan mati. Yang lain mengangguk, dan tidak ada tawar-menawar sama sekali. Pada saat ini, betapapun pentingnya sumber daya, nyawa tidak begitu penting. Belum lagi 300 koin kontribusi sehari, bahkan 5.000 koin kontribusi sehari, mereka hanya bisa menerimanya. Ledakan. Kapal perang itu berguncang, dan dari belakang, seekor ikan besar dengan 2 tulang rusuk dan 2 sirip mengeluarkan gelembung dan menabrak kapal besar itu. Itu adalah monster laut tingkat tinggi tingkat 6 Fei Yingyu. Jangan sia-siakan batu rohmu. Aku akan menghadapinya. Penatua Wan memiliki alam roh juang tingkat 8 formasi kapal perang. Zizizi. Pedang itu memancar seperti guntur dan kilat melintasi langit, bergetar 9 kali dalam perjalanannya. Setiap getaran akan menyebabkan lintasan pedang berubah. Ikan bayangan terbang tidak punya waktu untuk bereaksi, dan tersambar petir dan kilat di tubuh, jatuh dari langit. Teknik pedang yang sangat kuat. Li Fuchen dapat melihat bahwa teknik pedang yang digunakan oleh Penatua Wan juga merupakan seni bela diri tingkat bumi tingkat atas, dan itu tidak lebih misterius daripada Yun Huo Qianben Kill miliknya. Tetapi pihak lain memiliki budidaya Dowling Realm tingkat 8. Semakin tinggi tingkat kultivasi Anda, semakin Anda dapat memunculkan kekuatan misterius seni bela diri yang sebenarnya. Jika Raja Alam Yuan Hai ada di sini, dia mungkin bisa mencapai tingkat seni bela diri tingkat tinggi tingkat bumi dengan gerakan biasa. Hanya seni bela diri tingkat bumi tingkat atas yang benar-benar dapat meningkatkan kekuatan tempur seorang Yuan Hai Raja Alam. Ini juga merupakan alasan utama mengapa para pejuang harus mengejar seni bela diri tingkat tinggi seiring dengan peningkatan tingkat kultivasi mereka. Karena seiring dengan meningkatnya level kultivasi Anda, beberapa ilmu bela diri tingkat rendah tidak lagi berguna. Pukulan biasa yang Anda lakukan sebenarnya mengandung inti dari ilmu bela diri yang telah Anda pelajari sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa ketika kultivasi Anda mencapai tahap selanjutnya, banyak esensi seni bela diri telah terintegrasi ke dalam naluri Anda, dan bahkan satu gerakan pun dapat mengandung esensi seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Ilmu pedang Penatua Wan juga berada pada tingkat yang luar biasa, tetapi transformasi dan penerapan Ki lebih halus dan teliti. Dia telah mencapai tingkat ilmu pedangnya, tetapi karena budidayanya,
ada beberapa detail yang sulit untuk diperhitungkan. 6 binatang laut tingkat tinggi menyerang satu demi satu, tetapi mereka semua ditembak jatuh satu persatu oleh Penatua One. Dengan kekuatan Elder One, kecuali dia adalah monster laut tingkat tinggi tingkat 6 dengan garis keturunan yang kuat, dia pada dasarnya bukan tandingannya. Jauh di langit, pria parubaya yang kuat belum pergi. Karena sangat merendahkan, dia akhirnya melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Saya melihat garis darah muncul di lautan berwarna merah darah. Garis-garis berdarah ini jelas merupakan pola formasi. Fluktuasi yang dipancarkan oleh formasi tersebut begitu mengerikan hingga membuat air laut mendidih. Langit pun berubah langit. Awan gelap saling terhubung, memancarkan nafas kehancuran. Formasi tingkat ke-8, ini pasti formasi tingkat 8. Pria parubaya yang kuat itu tersentak. Dia belum pernah melihat formasi tingkat 8, tetapi hanya formasi tingkat 8 yang dapat menjelaskan semua ini. Pola formasi yang dia lihat di depannya hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan formasi tingkat 8. Dia tidak bisa melihat lebih banyak pola formasi sama sekali. Dengan budidayanya di alam Yuanhai tingkat keempat, kesadarannya hanya bisa meluas lebih jauh dari 10.000 mil. Itu saja. Di alam Yuanhai, ada kesenjangan besar antara level pertama dan level pertama. Kesenjangan besar ini akan sulit diatasi kecuali Anda mempraktikkan rahasia tingkat surga. Dan antara alam Yuanhai, kesenjangan kesadaran antara tingkat pertama dan tingkat pertama juga sangat besar. Pada alam Yuanhai tingkat pertama, kesadaran dapat menyebar ribuan mil, pada tingkat kedua meningkat setengahnya, dan pada tingkat ketiga meningkat setengahnya. Sebagai Raja Alam Yuanhai tingkat 4, sudah cukup baik baginya untuk dapat memperluas kesadarannya sejauh lebih dari 10.000 mil. Meskipun demikian, jangkauan deteksi lebih dari 10.000 mil hanyalah puncak gunung es dari formasi tingkat 8. Hanya Kaisar Alam Dharma yang dapat mencakup seluruh formasi tingkat 8 dengan satu pikiran. Namun, apakah formasi tingkat ke-8 ini diaktifkan secara tidak sengaja atau disengaja? Jika itu dimaksudkan untuk mengaktifkan gerakannya, lalu apa sebenarnya yang coba dilakukan oleh Raja Naga Merah? Formasi tingkat ke-8 akan segera beroperasi penuh. Jika kita tidak pergi, hidup atau mati tidak akan dapat diprediksi. Mata pria parubaya yang kuat itu tertuju pada kapal perang kecil tingkat 6 yang jaraknya ribuan mil. Wow, lintasan pergerakan pria parubaya yang kuat tidak terlihat sama sekali. Dalam waktu singkat, pria parubaya yang kuat itu berhasil menyusul kapal perang tersebut. Aku akan memberimu tumpangan, dan kemudian kamu akan sendirian. Zenki yang sangat besar menyelimuti kapal perang. Pria parubaya yang kuat mendorong dengan keras, dan kapal perang itu melesat dengan kecepatan 10 kali atau puluhan kali sebelumnya kecepatannya akan cukup untuk membuat kapal perang itu hancur berantakan. 500.